Bagi Lotu Mapi, segala sesuatu adalah pertanyaan. Usia bukan menjadi tantangan. Jangan dulu mati sebelum menonton Lotu Mapi. Tell me if the target's ready. Pack it up, pack it in, let me begin. I can win, better me than the sin. I won't ever slack up, back you better back up. Trying to play the role and you whole crew egg up. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di tayangan ke-12 Lotu Mapi, Lokatua Matapi Channel, bersama saya Hansel Gordolu dan rekan saya, Dan saya Renard Elmeo. bersama Silato Pen Up dan Aden Liko di balik lensa. Hari ini kita bersama dengan berkunjung ke kediaman seorang yang susah kita kasih definisi nih. Ya, kalau definisi itu artinya batasan, jadi kita juga sulit membatasi Ya, seorang seorang tamu kita kali ini. agitator, seorang orator, seorang, ya kita pakai definisi yang dari lahir, dari orang tua. Bung Christophorus Loko SV, yang lebih dikenal dengan nama Christo Loko. Selamat sore. Selamat Terima sore, kasih banyak. Kak Ito. Sore. Selamat sore. Kita buka Selamat masker karena saya yakin setelah Pilkada 2020 kemarin, semua orang, Banyak terutama orang ada, penasaran mau lihat Kak Ito sekarang bagaimana. Baik, pengantar dari Bung Hansel tadi saya pikir menarik sekali. Seorang yang sulit atau susah kita definisikan. Definisikan di satu nama. Ya, makanya kita juga pakai tema yang agak luas dan tema itu membingungkan saat kita share di poster. Sore ini kita akan ngobrol, topiknya itu Dari filsafat sampai ke dari filsafat ke bunuh diri. bunuh diri. Kayak itu sehat ya? Ya, puji Tuhan sehat. Sehat, oke. Sehat. Ini sebenarnya pertanyaan di awal itu sebetulnya pertanyaan yang kami berikan, tapi ketika share poster, teman Lotu Mapi menanyakan itu. Ini dari Odaf Elson menanyakan kesibukan apa. Kesibukan. Jadi itu sebenarnya pertanyaan basa-basi host sebenarnya, tapi ini juga penting ternyata untuk penonton Lotu Mapi. Itu mewakili banyak pertanyaan. Mewakili banyak pertanyaan juga. Jadi kita layani dulu pertanyaan dari teman-teman. Kesibukan apa selepas Pilkada 2020 kemarin? Dan karena ini sebenarnya pertanyaan dari host tapi sudah dititipkan oleh teman-teman, maka dari saya, selain kesibukan dan buku terakhir apa yang dibaca? Tambahan. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih banyak untuk kunjungan yang saya anggap sangat strategis, penuh keakraban dari kru Lokatua Matapi, Lotu Mapi. Dan saya memang secara pribadi dari dulu sangat apresiasi terhadap anak-anak muda, adik-adik muda yang kreatif, yang punya gagasan inovatif, menghasilkan sesuatu yang mungkin belum pernah dipikirkan oleh orang lain. Dan saya harus menyampaikan apresiasi untuk gagasan kreatif ini kepada Bung Hansel, kepada Bung Renal, Bung Ardin, dan teman-teman yang mungkin tidak sempat bergabung sore hari ini. Puji Tuhan, saya sekarang dalam keadaan sehat, dan tentu banyak orang bertanya selepas pilkada kemarin, kira-kira kesibukan saya. Kenapa? Ya, jadi jujur saja dengan pilkada kemarin kita menghabiskan banyak energi, waktu, tenaga. Ya, setiap hari bertemu dengan masyarakat dari desa ke desa memang cukup lelah dan capek. Ya. Karena itu saya putuskan setelah pilkada selesai, saya sedikit menarik diri dari urusan politik. Jadi dalam pengertian tentu untuk sementara saya memilih jadi kepompong lah dalam urusan politik ini. Belum mau terbang menjadi kupu-kupu. Ya, jadi memilih untuk semacam momentum refleksi untuk saya fokus pada urusan pribadi dan urusan keluarga. Urusan pribadi dan urusan keluarga. Sehingga hari-hari ini, puji Tuhan juga, setelah selesai pilkada, saya mengisi kesibukan dengan
bisnis kecil-kecilan. Saya ditawari oleh seorang teman dari Surabaya, yaitu dalam urusan komoditi. Saya belajar ini agak unik karena sekian saat sejak saya selesai kuliah langsung terjun di politik dan tidak pernah berurusan dengan dunia dagang sedikit pun. Ya. Tapi baru kali ini setelah selesai politik, saya baru ikut, bukan selesai politik, setelah selesai pilkada ini kemudian saya terjun di dunia yang sama sekali baru untuk saya, yaitu dunia bisnis berurusan dengan komoditi kemiri. Saya menikmati karena di situ saya belajar tentang ketika kita dulu jadi politisi, kita berdiskusi tentang bagaimana posisi tabal petani kita di pasar. Ketika sekarang kita mengikut hukum pasar bebas, petani kita sangat lemah. Dalam urusan komoditi ini saya berjuang semampu saya dengan jaring bisnis saya untuk, ya kalau boleh, harga komoditi itu kita sampaikan secara transparan kepada masyarakat. Masyarakat tahu posisi mereka di pasar. Kemudian saya juga memberitahu mereka alasan kalau harga itu turun naik, alasannya kenapa. Sehingga kemudian juga kita buat supaya harga komoditi itu dari hari ke hari semakin baiklah, sedikit membantu para petani. Bahwa kita, karena di bisnis kita mendapat untung ya. Tetapi petani juga menurut saya dari aspek keterbukaan informasi mesti diberitahu posisi harga per hari ini bagaimana, lalu alasan dia harganya turun atau naik seperti apa, kepada para petani yang datang selalu saya informasikan. Kemudian hal sederhana dari aspek misalnya timbangan saja komoditi, saya menggunakan timbangan digital yang sangat akurat sehingga kita tidak ada kesan kita mencuri keuntungan dan cara-cara yang tidak benar begitu. Itu hal kecil yang saya pelajari di sela kesibukan saya. Saya urus keluarga, urus anak karena istri saya sudah meninggal, dan saya mengisi kesibukan lain yaitu membaca buku. Jadi Buku terakhir ya, dibaca. Dari beberapa buku yang saya baca selama ini ada, saya memang dari dulu sampai sekarang tetap meminati buku-buku filsafat, ya itu filsafat, buku politik dan buku pengembangan diri. Jadi buku yang baru saya selesaikan 2 minggu lalu itu saya membaca bukunya Profesor Manyuseno tentang filsafat Karl Marx, sudah selesai. Kemudian sekarang ini saya terdorong rasa penasaran saya dari dulu. Ketika saya belajar di SD dulu, orang omong tentang Multatuli, guru SD, guru sejarah ajar tentang Multatuli atau Dr. Edward Deusdeker itu tentang Max Havelaar. Saya penasaran ini buku ini ada apa? Kok dia begitu mempengaruhi sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia di masa lalu begitu. Jadi saya pelajari dan sekarang saya sudah masuk ke bab 10 ya, buku Max Havelaar belum tuntas, tapi sekarang saya sedang baca, sedang pelajari. Jadi ya, meskipun belum selesai, tapi saya sudah ya sedikit mengetahui benang merah dari isi buku ini, bahwa Max Havelaar itu sebenarnya ini kan Dr. Edward Deusdeker dulu itu kan seorang asisten residen yang ditugaskan di Banten, yang menarik adalah meskipun dia adalah wakil pemerintahan kerajaan Belanda di Indonesia, tapi dia memiliki panggilan kemanusiaan moral yang luar biasa. Ya, dia protes dan dia tidak setuju atas kebijakan-kebijakan eksploitasi penghisapan dari pemerintah Hindia Belanda melalui simpanan paksa, pemungutan pajak yang tidak adil macam-macam itu, yang membuat orang-orang Indonesia secara kemerdekaan di Banten atau di Jawa itu sangat menderita. Lalu yang kedua yang membuat kalau saya ikuti alur buku itu, Max Havelaar itu membuat kritikan yang tajam dari Multatuli atau Dr. Edward Deusdeker itu terkait dengan penghisapan yang dilakukan secara sadis oleh pejabat-pejabat Bumi Putra terhadap orang-orang sebangsa sendiri begitu. Ya. Jadi kemudian saya sampai pada kesimpulan yang dulu sering disampaikan oleh Soekarno itu, bahwa pada waktunya penjajah ini akan berakhir dari bumi Indonesia. Tetapi yang belum selesai hingga hari ini adalah eksploitasi manusia Indonesia sendiri terhadap suku bangsanya sendiri. Itu yang hal mendasar yang menjadi tanggung jawab bersama lah. Itu kesimpulan saya sementara permenungan saya ketika saya membaca buku Max Havelaar yang ditulis oleh Multatuli itu sampai hari ini. Kepompong yang sehat. Tadi Kaito bilang sedikit menarik diri. Kali ini Lotumapi
tarik kembali ke itu untuk Amin. Ya. Kira lama-lama jadi kepompong yang Ya. Oke, sehingga sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, seperti biasa, mulai dari episode pertama sampai episode ke-11, itu semua bintang tamu itu saya berikan pertanyaan pilihan ganda. Ya. Memilih tanpa menjelaskan, cuman memilih saja. Kalau sebentar malam, misalkan ini kita mengandaikan posisi Kak Itu ini sekarang lagi di Riung. Kalau malam sebentar ada 3 undangan yang masuk, 1 dari Bejawa dari kota, 2 dari Kupang, dan 3 dari Jakarta. Kak Itu pilih yang mana? Undangan untuk Undangan, pokoknya datang ke Bejawa, harus ke Kupang, dan harus ke Jakarta. ya, saya memilih yang di Jawa. Memilih yang di Bejawa. Ya. Silakan, Ya, Bung, kalau- ada pertanyaan lanjutan. Kalau rekan saya Bung Renar kasih pilihan ganda, saya coba kasih isi itu komparasi dari hal-hal yang sama-sama disuka atau punya passion ke bidang-bidang itu, tapi akhirnya memilih salah satu. Dan penjelasan tadi panjang lebar dari soal petani, soal buku dan macam-macam politik. Itu kenapa lebih memilih jalur politik ketimbang akademisi atau jurnalis? Ya. Kalau memilih jalur politik itu, kalau akademisi itu kan dia berkutat setiap hari dengan hal-hal akademik. Itu dunia kampus. Ya. Menurut saya itu tidak landing. Kemudian jurnalis, dia menulis, dia mengungkap fakta yang terjadi di masyarakat. Kalau politisi itu dia masuk langsung menjadi decision maker, pembuat kebijakan. Jadi apa yang dipikirkan, apa yang digagas itu langsung berdampak pada perubahan kebijakan publik. Itu yang membuat saya memilih menjadi seorang politisi. Itu asisten residen Banten tadi, The West Decker, Ya. punya posisi untuk mengambil kebijakan, tapi dia jadi penulis. Tapi kan 2 hal ini dia lakukan secara bersamaan. Ya, dia lakukan secara bersamaan. Jadi dia menjadi seorang pejabat publik, asisten residen. Tapi kalau saya pelajari itu kan, ketika dia berlibur ke Belanda di akhir masa, ketika dia tidak selesai, ketika dia sudah tidak jadi asisten residen, baru dia kemudian menulis buku begitu. Siapa tahu di suatu waktu saya bisa menulis buku setelah selesai tuntas dari seorang politisi begitu. Itu keniscayaan. Saya lah. Oke, ini menarik sekaligus lanjutan pertanyaan dari teman-teman Lotmapi masih topik yang sama ini. Kayak itu belajar filsafat, lalu kira-kira apa sumbangsi ilmu filsafat bagi politik? Ini pertanyaan dari kameramen Lotmapi, dari Pak Ardin. Hanya ini sekaligus pertanyaan pasti juga selama ini dia tunggu. Dia cari referensi kemana-mana, tapi dia pikir mungkin bintang tamu kali ini bisa menjelaskan relasi antara filsafat dengan ilmu politik. Tadi Bung bilang kenapa tidak memilih akademisi saja atau jurnalis, tapi terjun dalam dunia politik. Baik, filsafat itu kan secara etimologis selalu dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari tentang kebijaksanaan atau cinta kebijaksanaan. Ya, tentu kebijaksanaan itu kan lahir dari pemikiran kritis, ya, lahir dari pemikiran analitis sistematis terhadap setiap fakta, setiap hal yang berkembang di tengah masyarakat yang kita alami, yang kita hidupi. Ya. Dan saya bersyukur bahwa saya pernah belajar filsafat dan saya kira inti dari filsafat yang saya maknai dan saya hidupi adalah filsafat itu mengajarkan kita untuk memaknai sesuatu itu tidak hanya bersifat dangkal di permukaan saja. Kalau kita belajar filsafat, kita diajak untuk berpikir sampai ke hal yang mendasar, yang mendalam. Dan filsafat itu berkutat pada namanya why question, pertanyaan mengapa. Jadi filsafat itu selalu memacu kita untuk mempertanyakan segala fakta, realitas yang kita hadapi. Dan pokok yang saya pahami, pokok pertanyaan adalah pertanyaan mengapa sesuatu itu terjadi, mengapa itu ada. Jadi why question itu apa yang menjadi ciri utama ketika kita belajar filsafat. Ya. Karena itu ketika kita memecahkan problem atau realitas yang kita hadapi itu selalu harus sampai kepada status questionnaire, hal pokok apa yang mau kita pertanyakan, kita perdebatkan, kita diskusikan. Ya. Dan yang berikut, saya tetap berprinsip bahwa ketika kita belajar filsafat,
kita mesti bersikap kritis terhadap segala sesuatu yang ada. Ya. Terhadap kebijakan, terhadap keputusan, terhadap hal apapun yang terjadi itu, kita mesti bersikap kritis. Tidak bisa kita menerima segala sesuatu sebagai kebenaran yang tunggal, kebenaran mutlak, atau menerima sebagai sesuatu yang lumrah, itu misalnya tidak bisa. Menerima taken for granted itu tidak bisa. Ya. Kita harus menguji segala sesuatu yang ada itu dengan pertanyaan, dengan perdebatan, supaya kita betul-betul mendapatkan sesuatu yang berkualitas. Ya. Saya kira semua orang belajar filsafat itu diajarkan untuk berpikir logis, analitis, sistematis, dan berpikir komprehensif terhadap setiap hal. Itu merasa bahwa ada manfaatnya ketika kita belajar filsafat. Dan yang berikut, ketika kita belajar filsafat itu kan kita juga belajar tentang etika. Ketika kita masuk ke politik, kita akan belajar juga etika politik. Ya, etika politik itu secara sederhana, ya, ketika kita terjun politik itu secara sederhana kita bicara tentang apa standar-standar etis, moral dalam berpemerintahan. Ya, yaitu tentang apa yang etika yang saya pahami itu bukan soal bisa atau tidak bisa kita buat, tapi boleh atau tidak boleh kita kerjakan. Contoh, ya. Ketika saya seorang politisi, saya seorang pemimpin, ya, saya punya gaji yang cukup, ya. Kemudian saya membangun rumah yang mewah di kampung saya di Lini. Saya memang punya uang, saya bisa bangun. Tetapi boleh atau tidak? Kan tidak bisa, karena tidak boleh, karena masyarakat sekitar pakai rumah naja, kemudian saya yang biasa-biasa saja, terus hanya satu rumah yang menonjol, rumah tembok, rumah 2 lantai. Itu kan dari kesanggupan saya bisa buat, bisa kerja, tapi sebagai seorang politisi, kalau saya pakai perspektif etika politik tidak bisa, karena itu tidak boleh dilakukan, karena tidak pantas di antara soal kepatutan. Patut tidak membangun rumah di antara masyarakat miskin itu. Ya, itu kan bicara etika politik pada penerapan yang sangat konkret menurut saya. Ya. Dan terakhir, ketika saya belajar filsafat, terus saya masuk ke dunia politik, ya. Dalam permenungan pemikiran saya, filsafat ini sebenarnya kalau dia dilihat filsafat ANSI, itu sesuatu yang bersifat sangat spekulatif, sangat abstrak, karena dia bergelut dengan abstraksi pemikiran, teori-teori para filsuf, pemikiran orang, itu hampir tidak landing, tidak booming. Ya. Tapi sebenarnya filsafat itu tidak menutup ruang untuk apa yang kita pelajari filsafat sebagai ilmu spekulatif, kemudian bisa masuk pada ruang praktis kehidupan sehari-hari. Karena kita bicara cinta kebijaksanaan itu kan sesuatu yang konkret yang kita bisa aplikasikan dalam hidup. Nah, menurut saya ketika saya belajar filsafat politik, saya belajar etika politik, kalau ini saya berhenti dalam filsafat sendiri, kan ini seperti saya ada di Menara Gading. Tetapi ketika saya terjun dalam politik, apa yang saya pelajari filsafat ini kemudian dia berdampak pada bagaimana merubah kebijakan publik yang berdampak kepada kemaslahatan orang banyak, kepada bonum commune sendiri, ya. Dulu saya hanya berteori filsafat tentang Marx. Saya berteori filsafat tentang bagaimana, misalnya ini konkret, ya. Contoh Marx bicara tentang adanya revolusi kaum proletar untuk mengurangi menghilangkan kelas sosial masyarakat. Tapi itu kan terlalu ekstrim, ya. Tapi ketika kita bicara menciptakan keadilan dalam tataran konkret, dalam perumusan kebijakan di tengah masyarakat, ketika jadi anggota DPR, ketika jadi pemimpin bupati, berarti filsafat yang spekulatif itu menjadi sangat konkret. Saya bisa memperjuangkan air bersih di saya punya wilayah dapil misalnya, bisa memperjuangkan teretasnya kesenjangan infrastruktur wilayah di Kabupaten Ngada yang dulu tidak ada jalan, saya berjuang supaya jalan itu ada. Berarti keadilan yang dulu saya pelajari dalam etika politik atau di filsafat politik, sekarang ketika saya jadi seorang politisi, dia menjadi konkret. Dia berdampak langsung kepada bonum commune, kepada kesejahteraan orang banyak. Itu yang membuat saya kemudian berpandang bahwa filsafat itu sungguhnya ya sangat penting lah dalam politik. Yang hal lain yang saya lihat itu filsafat itu, terutama filsafat politik itu mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita memandang kekuasaan apapun yang diselenggarakan oleh penguasa, sehebat apapun, sesaleh apapun dia, tidak pernah boleh diterima sebagai sesuatu yang mutlak kalau dia itu bebas dari kritik begitu. Ya. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Kekuasaan itu the working power itu harus dikritik.
Karena seorang pemimpin itu adalah seorang penguasa, seorang pemimpin politik itu dia seorang pejabat publik. Dia wajib dikontrol oleh publik. Ya. Mengapa saya selalu berpandang bahwa kalau saya sendiri berkuasa pun saya harus dikritik. Karena kritik itu penting ya untuk membuat seorang pemimpin itu memiliki sikap mawas diri agar dia tidak jatuh kepada penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan. Ya. Dia tidak akan jatuh pada abuse of power. Ya. Ya. Kritik itu penting. Kritik sangat penting dan ciri filsafat itu adalah kalau dia berkuasa atau dia tidak berkuasa pun dia harus dengan kritik kekuasaan itu. Ya. Karena itu kekuasaan itu mesti dipandang dengan sikap yang kritis. Ya. Maka saya kurang setuju kalau ketika orang berkuasa terus orang itu tidak mau dikritik gitu. Ya. Orang tidak mau dikritik itu tidak bisa. Atau kadang-kadang tim-tim merasa jangan kami pemimpin ini orang baik, orang saleh, orang hebat, tidak boleh kritik, tidak bisa. Ya. Karena penyelenggaraan negara tidak hanya mengandalkan kemauan baik seorang pemimpin, tidak bisa. Mengapa harus ada sistem? Ada DPR, ada lembaga yudikatif. Karena memang kekuasaan itu Lord Acton bilang kekuasaan itu cenderung korup. Ya. Kekuasaan yang mutlak, korupsinya juga mutlak juga begitu. Makanya kritik itu penting untuk mengimbangi jalannya kekuasaan itu, the working power itu. Ya. Jadi itu mengapa saya rasa antara filsafat dan politik itu ada ada koherensi hubungan yang menurut saya itu sangat menarik dan tidak terpisahkan. Ya. Sehingga kalau kita belajar filsafat itu membuat kita selalu masuk pada ruang perdebatan, argumentasi supaya keputusan-keputusan politik itu berkualitas. Karena keputusan politik yang dilahirkan tanpa perdebatan itu menurut saya sangat tidak berkualitas. Ya. Tidak berkualitas. Jadi pertanyaan tadi kan lebih ke praktis. Ya. Jadi kalau kita dari sependek yang saya pahami, yang saya pelajari, revolusi dimanapun itu selalu didasari atau diilhami oleh filsafat. Dia pasti ada filsafat. Pasti mereka pertama belajar filsafat. Tapi ketika mereka berkuasa, biasanya para revolusioner ketika berkuasa menjadi fasis. Yeah. Apakah kekuasaan itu tidak punya satu filosofi yang pas untuk kekuasaan? Misalnya hari-hari ini pasti orang ngomong tentang kekuasaan itu pasti pragmatis. Politik itu pasti soal tukar tawar proyek atau mungkin tukar tambah kepentingan. Kira-kira filsafat apa yang pas untuk kekuasaan itu? Biar teman-teman yang belajar filsafat ini ketika masuk ke kekuasaan atau ke politik, dia bisa praktekkan itu untuk bonum komune itu. Kira-kira apa? Filsafat apa tuh kira-kira itu? Ya, saya kira Biar jadi praktis. Oh ya, orang kemudian ketika dia berkuasa dulu dia menggagas sebuah revolusi untuk merubah sebuah tatanan sosial. Tapi ketika dia sendiri berkuasa, itu kemudian dia menjadi lebih fasis daripada orang yang dia tumbangkan di masa lalu. Ya. Saya kira itu kita mesti belajar sejarah. Belajar sejarah Indonesia dulu, anak-anak mahasiswa yang menggagas tumbangnya Orde Lama, muncul Orde Baru. Seperti itulah ya. Orang bilang seperti sejarah yang dikritik kemarin berulang kembali hari ini. Seperti revolusi Prancis kemarin, atau kemudian kalau kita pelajari revolusi di Rusia, revolusi Bolshevik tahun 1918 juga sama. Ya, 1917 di Rusia sama. Ya. Nah, menurut saya filsafat itu baik. Ya. Mungkin secara pribadi, ketika orang itu makanya saya bilang kemarin tadi, ketika orang itu berkuasa, kekuasaan itu kan selalu identik dengan melekat dengan privilege. Ya. Ketika dia berkuasa, diberi banyak kemudahan, dia bisa buat apa saja. Ya. Dan privilege itu yang menggoda orang untuk kembali tadi yang Lord Acton bilang, power tends to corrupt. Ya. Kekuasaan itu cenderung korup karena dia menyediakan banyak privilege. Contoh, orang sekarang jadi kepala desa saja dia bisa korup dana desa kok. Ya. Jadi ketua RT saja bisa korup. Jadi ketua Kompas saja dia bisa korup. Ya. Nah, ini kan soal keterkaitan privilege. Sekarang bagaimana orang memaknai privilege jabatan itu dalam konteks dia mengemban kekuasaan itu demi bonum komune. Berarti kuncinya kembali kepada integritas seseorang. Nah, tapi jangan lupa menurut saya kalau ada filsafat itu sudah memberikan rambu-rambu. Kalau itu kan dilengkapi dengan etika politik, ya, belajar moral politik, ya. Itu sesungguhnya rambu-rambu sudah diberikan bahwa kalau kita berkuasa, kalau kita sedang memegang kekuasaan, ini loh dia punya rambu-rambu. Apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Ya. Tapi itulah kembali tadi godaan. Ya.
Ini sebenarnya soal godaan, ya. Dulu ketika kita kritik orang, orang itu sudah tumbang, kita dikasih kekuasaan, kita buat mungkin lebih buruk, lebih jahat dari orang yang kita tumbangkan, ya. Karena itu menurut saya, pengalaman saya pada ketua DPR, kita itu ke jabatan kecil lah. Tapi kita kan kita mempunyai banyak privilege. Kita disapa yang terhormat, diberikan fasilitas, diberikan banyak kemudahan dalam pengambilan keputusan. Orang datang melobi kita, menegosiasi kita untuk banyak urusan, untuk mendapat kemudahan macam-macam itu. Ya. Kuncinya pada itu, menurut saya pada person, pada masing-masing pribadi itu mampu tidak menjaga integritas dirinya, mampu tidak menjaga dia punya standar moral dan etika dia dalam berpemerintahan. Ya. Memang kalau saya pelajari dulu bahwa kalau kita mencari di politik ini hitam atau putih itu memang agak susah. Ya, kita hanya diajarkan berusaha. Yang saya belajar etika politik itu kita mencari yang kurang jahat, ya mencari dari yang terburuk, yang kurang dari yang semua ini ya dianggap jahat, dan kita ambil minusnya gitu. Ya, ya. Makanya kita mengenal etika minus malum itu. Ya. Tapi yang prinsip standar bonum comune untuk kemaslahatan orang banyak itu tidak boleh dicederai lah. Gitu. Ini penjelasan senior ini kita harus panggil senior. Yeah. Penjelasan senior ini mengingatkan kepada tesis nomor 11-nya Marx untuk Feuerbach, ya. Para ahli filsafat hanya berpikir tentang dunia, padahal yang paling penting adalah bagaimana merubahnya. Tapi pasti dengan kompleksitas macam-macam tuh kalau mau merubah tuh. Tapi ini satu tertarik pertama kali waktu baca nama Christophorus Loko, itu saya baca tanggal lahir 14 Juni. Itu sama dengan tanggal lahirnya Che Guevara tuh. Itu baca itu. Kata itu. Ya, artinya saya memang kalau saya pelajari C sengaja disebut itu kan karena C pernah jadi setelah revolusi Kuba dia pernah jadi presiden Bank Nasional Kuba, pernah jadi menteri perindustrian. Jadi bahkan revolusioner pun dia ngomong tentang uang, tentang ekonomi gitu. Itu kira-kira bagaimana untuk konteks yang ada. Kita tidak berbicara tentang Kuba hari ini. Kita bicara tentang ada dengan rekam jejak yang dipunyai oleh Pak Senior Christo. Itu kira-kira bagaimana tuh tentang ada. Misalnya hari ini orang tanam komoditas tertentu, tapi bagaimana cara mengolah itu jadi bahan setengah jadi atau menjadi bahan jadi, atau mungkin perlu tidak ada tuh ada satu industri sendiri yang ada di Ngada, dengan potensi-potensi yang ada di Ngada, kenapa dia harus selalu bawa keluar? Ya kalau misal tadi kemiri, ya terkait pertanyaan ini memang terkait pertanyaan ini itu kita kembali kepada potret PDRB kita hari ini, seperti yang saya kemukakan waktu debat kandidat pilkada kemarin. Memang struktur PDRB kita itu kan kontribusi terbesar itu ada di sektor primer di bidang pertanian. Kemudian dia justru langsung bergeser ke sektor tersier, bukan di sektor sekunder. Jadi terjadi semacam sigmoid kurva itu, dia turun ke sektor sekunder, kemudian naik ke sektor tersier di sektor jasa. Itu potret PDRB ini menggambarkan bahwa untuk industri olahan dari bahan mentah ke barang jadi itu untuk Kabupaten Ngada itu memang sangat kecil. Ya. Dan untuk ini memang ini sesuatu yang kompleks yang perlu dipikirkan oleh pemerintah. Menurut saya untuk konteks industri besar itu menurut saya agak susah kita bangun, karena kalau kita buat industri besar itu kan seperti gula. Berarti kesiapan kita terkait bahan mentahnya itu kan tidak main-main gitu. Kebutuhan produksi untuk sekian ribu ton, bahan mentah misalnya tebu itu sekian ribu tapi home industry kan bisa. Kalau home industry ada konteks itu ya, itu bisa dilakukan. Tapi menurut saya di Ngada ini sekarang sudah lumayan berkembang. Contoh tentang kopi Arabica Flores Berjaba, kita mesti mengapresiasi kebijakan pemerintahan sebelumnya, lalu inisiatif teman-teman LSM, NGO, para petani kita yang sudah memiliki keberanian untuk melakukan industri-industri kecil olahan kopi. Saya kira sekarang kita lihat sendiri bagaimana kopi AFB itu sekarang orang tidak jual gelondongan lagi, tapi orang jual kopi bubuk dan kemasan yang menarik, yang bagus.
ya yang menurut saya sudah go nasional. Ya. Ini yang kita perlu apresiasi. Pemerintah perlu memfasilitasi permodalan seperti di Bolivia, di kampungnya Pak Ardin ini. Ya, ada kemudian beberapa UPH di Ngada ini kan luar biasa berkembang maju sekali. Ya, di Bolivia ada rumah produksi kopi di saudara saya Leo Suri itu kan itu luar biasa. Mereka tidak lagi jual kopi gelondongan, tapi mereka menjual kopi bubuk dengan kemasan yang sangat menarik. Dan sekarang saya bangga ketika saya ke Kupang di beberapa hotel itu sudah ada pajangan kopi-kopi berjava. Itu saya kira itu sudah suatu kemajuan yang coba digagas oleh pemerintahan sebelumnya ke dalam kemitraan dengan NGO, kemudian para pengusaha lokal, kemudian para petani sendiri yang sudah memiliki keberanian untuk mulai menemukan terobosan bisnis seperti ini. Itu menurut saya tinggal dikembangkan untuk untuk komoditi-komoditi yang lain. Ya. Tapi hal mendasar yang saya lihat hari ini adalah terkait dengan posisi tawar para petani di pasar. Ya. Posisi tawar para petani di pasar. Misalnya sekarang mereka sudah memproduksi kopi bubuk macam-macam itu. Yang kita perlu bekerja keras, ekstra keras di pemerintah adalah mencari channel saluran pemasarannya supaya harganya itu mendongkrak pertumbuhan ekonomi para petani kita. Ya. Itu yang coba saya lihat sebagai hal yang urgent untuk kita lakukan saat ini. Lalu kemudian memfasilitasi permodalan, kemudian mendukung peralatan, teknologi kepada para petani kita. Lalu jangan lupa hal yang paling prinsip adalah pendidikan dan pelatihan, penguatan sumber kapasitas sumber daya manusia dari para petani kita yang sudah ada ini sudah oke, tapi kita mesti melakukan upgrading kemampuan kapasitas mereka untuk mengikuti apa yang berkembang atau ada yang lain. Kemudian menurut saya karena sekarang kita sudah masuk pada sebuah era baru, ada namanya electronic commerce, electronic trading, electronic marketing. Itu yang memang kita sekarang harus mendorong juga para petani kita membuka sistem pemasaran baru. Ya, sekarang yang seperti yang digagas oleh Jack Ma di Cina. Ya, sekarang kita punya anak-anak muda Indonesia yang mendirikan unicorn startup itu. Saya kira mungkin untuk kita nggak ada tidak seperti mereka, tapi minimal pemerintah membantu memfasilitasi proses itu pemasaran berbasis elektronik itu untuk komoditi kita ini. Gitu. Ya, kita dulu di Laja itu kan pernah ada tuh sari jahe Takatunga. Betul. Sudah, kayaknya tidak ada sekarang. Jadi maksudnya jangan biarkan petani berjuang sendiri, tapi pemerintah membantu memasarkan produk kita ini. Yang terobosan yang pernah dibuat kemarin saya pelajari itu dilakukan di Banyuwangi. Banyuwangi itu menggagas namanya Smart Village, desa-desa cerdas. Mereka membangun infrastruktur digital di semua desa-desanya, dan itu salah satu karakter dari desa cerdas itu adalah Smart Village itu adalah pemerintah membangun channel-channel baru untuk memasarkan ini produk-produk lokal dari sebuah desa yang ada di Banyuwangi itu yang dibuat oleh Bupati Azwar Anas itu. Jadi dia termasuk bupati inovatif menurut saya. Bung, coba baca itu pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Oke, waktu kita share poster itu di situ tertulis topiknya dari filsafat ke banyak yang tanya ke bom bunuh diri. Lalu baru lihat poster saya banyak sudah mempersoalkan itu. Korelasi kira-kira. Lalu saya bilang beberapa teman yang tanya secara pribadi, saya bilang ya ini judul ini sangat analogis. Misalkan saya bilang dari Ende ke Jawa, kau bisa tanya soal Nangaroro, bisa tanya tentang Bawai dan saya pikir teman-teman itu pertanyaan-pertanyaan itu sudah Kaito senior kita sampaikan tadi omong soal posisi tawar petani itu kan tidak hubungan langsung dengan filsafat dan bom bunuh diri. Dan terakhir tadi tentang menarik tadi satu kalimat yang cukup menarik, kita perlu mengapresiasi pemimpin terdahulu soal itu, mengangkat kopi tadi. Ini ada satu pertanyaan dari teman Lotumapi namanya Germana Due. Apa yang paling Bapak Kristo banggakan dari pembangunan di Kabupaten Ngada selama ini, dan model pemimpin seperti apa yang paling cocok untuk Ngada? Ini berat saya semacam memberikan semacam evaluasi lah gitu. Evaluasi apa yang terjadi hari ini. Ya. Oke, baik. Pertama kita
harus mengapresiasi bahwa dari aspek pembangunan infrastruktur, ya, infrastruktur ANSI untuk Kabupaten Ngada itu menurut saya sudah lumayan berkembang kalau kita bandingkan dengan kabupaten lain. Pertama dari aspek meretas keterisolasian wilayah. Ya. Ada daerah-daerah di Kabupaten Ngada yang sudah sekian lama tidak menikmati kemerdekaan dan tanda petik dari aspek transportasi dan komunikasi karena wilayah mereka tidak secara fisik. Hari ini sudah diretas gitu, sudah terobos sejak kepemimpinan kemarin. Jalan baru. Ya, Pak Marianus, Pak Paulus itu bersama dengan kami lembaga DPR itu sesuatu yang sudah jalan, menurut saya sudah luar biasa. Yang kedua, yang tadi bahwa di sana sini masih ada kekurangan, ya, tapi saya mengapresiasi soal inovasi baru, terutama bagaimana upaya bertahap dilakukan pemerintah supaya para petani kita ini memiliki posisi tawar di pasar. Ya, tadi selama ini kita kritik, wah ini petani kita ini hanya mengirimkan barang gelondongan, bahan mentah keluar, tapi kok tidak bisa memproduksi sesuatu yang memiliki namanya nilai tambah ekonomis lah begitu. Dan ternyata jujur dulu saya ketua DPR dulu bersama dengan Pak Mas Bupati, kita memperjuangkan supaya kopi Arabica Force Bejava itu dikategorikan sebagai kopi specialty. Dan salah satu syarat dia disebut kopi specialty itu adalah dia harus memiliki sertifikat indikasi geografis. Nah, dan saya masih ingat waktu itu kami dan Pak Bupati menerima sertifikat indikasi geografis di Menkumham waktu itu Profesor Amir Samsudin yang menyerahkan sertifikat itu. Dan ketika kita menerima sertifikat itu berarti kopi Arabica Force Bejava itu dia sudah setara dengan kopi Gayo di Aceh, kopi Prianger di Bandung, kopi Toraja, ya. Kopi kita sudah kategori kopi specialty. Nah, ketika dia masuk kategori kopi specialty, berarti harga kopi kita itu tidak lagi seperti di masa lalu. Harga kopi kita sudah sangat diapresiasi oleh pasar internasional. Nah, pasar internasional ini sesuatu yang harus kita banggakan, harus kita apresiasi untuk kabupaten ini, dan untuk ke depan tentu ada sektor-sektor lain yang perlu didorong juga, ditingkatkan mutu kualitasnya supaya Kabupaten Ngada ini memiliki brand tertentu, ya. Seperti kalau kita ke Bali, kita rasanya itu susah kalau belum beli salak Bali gitu, itu kan brand gitu. Kalau kita ke Kupang sampai di bandara merasa ada yang kurang kalau kita belum beli CI gitu. Ya. Kalau kita belum beli CI. Nah, sekarang bagaimana caranya kita berjuang supaya orang dari luar datang ke Bejava, dia harus merasa kurang, merasa bersalah kalau dia belum beli tepung kopi Bejava, kopi Arabica Force Bejava itu. Nah, jadi mesti ada produk yang dijadikan brand daerah ini sampai semua orang itu secara spontan, secara refleks itu dia merasa kurang kalau datang ke Ngada belum bawa oleh-oleh yang khas dari sini gitu. Nah. Kalau pemimpin macam mana yang paling cocok untuk konteks Ngada? Ya, kalau saya melihat seperti kredo, nanti terlalu subjektif begitu. Seperti kredo. Ini kepada mitra dari Lokoto Matapi ini saya mau sampaikan, saya mohon izin dulu kalau saya menyampaikan pandangan saya. Ya, mau tidak mau pandangan saya tentang pemimpin ideal berarti memang harus sangat subjektif, karena ini kan sesuatu yang saya yakini, sesuatu yang nanti kalau yang saya hidupi, bagaimana karakter seorang pemimpin sungguhnya itu. Tapi kali ini pertanyaan, ya saya harus sampaikan Bapak nanti ada yang memandang ini secara berbeda dengan saya, tidak apa-apa. Ini kan kita sedang berdiskusi. Kalau ada pandangan berbeda silakan, tapi saya harus menyampaikan pandangan saya ini subjektif menurut saya. Ya. Pemimpin hari ini memang harus responsif terhadap persoalan masyarakat. Ya. Karena itu kemarin ketika maju pilkada saya menggagas, saya ingin merubah sistem pelayanan publik supaya cara pemerintah menanggapi pengaduan masyarakat itu kalau boleh 1 kali 24 jam. Ya. Kenapa? Karena di banyak daerah di Indonesia bahkan dunia itu, karena sekarang sistem digital melalui Facebook, melalui Twitter, melalui Instagram, rakyat itu mesti dibuka ruang luas untuk menyampaikan pengaduan terkait dengan kegiatan pemerintahan, pembangunan yang sering diselenggarakan oleh pemimpin. Jadi peran pemerintahan kita tuh harus bagus lah. Contoh saya waktu itu menggagas
menurut saya manajemen pemerintahan kita tuh tidak boleh manajemen reaktif seperti polisi India. Manajemen pemerintahan kita tuh harus manajemen pemerintahan antisipatif. Contoh, Manajemen reaktif. antisipatif contoh. Semua kita sudah tahu bahwa persoalan tanah longsor di Jerebu itu terjadi setiap tahun. Nah, kalau kita jadi pemimpin, tidak boleh kita merasa heran kalau di Boba itu tiba-tiba longsor. Jalan ke Batu Manu itu longsor, yang kemudian menghambat orang itu 2-3 hari baru dia bisa lewat di jalan itu. Ya. Nah, lalu kalau kita sendiri heran, loh, kok di Jerebu longsor, di Boba longsor, tidak perlu heran karena ini sudah terjadi. Sesuatu yang sudah terjadi itu jangan sampai kita ada musibah baru reaksi, ada musibah ada reaksi. Menurut saya tidak. Makanya saya punya ide kalau saya jadi bupati, jadi pemimpin itu di wilayah seperti Jerebu, di Boba itu pemerintah sebenarnya bisa mengadakan bukan semacam, tapi mengadakan eksavator yang dikhususkan untuk penanganan bencana. Begitu curah hujan makin tinggi, kita tahu pasti ada bencana karena ini terjadi tiap tahun. Berarti ada eksavator daerah bencana ini, begitu terjadi bencana hari ini tanah longsor, langsung lakukan penggusuran supaya mobilitas masyarakat di daerah bencana ini jangan sampai terhambat tunggu eksavator begitu. Itu disebut manajemen antisipatif. Kalau manajemen reaktif itu ada musibah baru datang. Padahal semua harus tahu di daerah ini musibahnya pasti tiap tahun. Ya, tiap tahun. Jadi harus responsif. Karena itu saya ingin menggagas reformasi pelayanan publik. Ya. Pelayanan publik kita itu lebih cepat, lebih murah, ya. Kemudian perlakuan terhadap masyarakat itu harus lebih human, lebih manusiawi, ya, lebih manusiawi. Ya. Yang berikut, ya pemimpin memang harus membangun kedekatan dengan orang kecil. Ya, maksudnya begini, bukan soal kita rajin kunjung ke masyarakat. Kita rajin kunjung ke masyarakat ya, tapi yang paling penting adalah dampak setelah kunjungan itu apa? Kita kunjung ke desa-desa tiap hari, tapi kalau masyarakat yang kita kunjungi tidak ada perubahan dari tahun ke tahun, juga saya tidak ada guna. Ya. Jadi misalnya keseimbangan kita harus sering ada di tengah masyarakat, mengalami problem mereka, penderitaan mereka, tapi yang paling penting dari seorang pemimpin itu adalah decision-nya, keputusannya. Keputusan, kebijakan, tindakan konkretnya untuk menyelesaikan problem masyarakat yang dia kunjungi. Kalau kita sekedar datang kunjung, ya, pencitraan, kita merayat, ya, kita hanya datang begitu saja, hanya kasih sumbangan, itu menurut saya tidak menyelesaikan masalah. Ya. Kita datang dekat dengan rakyat, tapi jangan lupa yang paling penting itu adalah polisinya, kebijakannya, decision-nya, keputusannya, action-nya, tindakannya mengatasi problem masyarakat yang dia kunjungi itu. Ya. Kalau dia pergi berkali-kali dan pulang tidak ada realisasi juga sama menurut saya. Itu di catatan pinggir orang opera kekuasaan. Ya, hanya menjelajah saja. Ya. Saya jawabannya tadi ini, kira pemimpin ideal tuh yang filosofis. Ya. Responsif. Ya. Kita menurut saya seperti itu. Kita dekat rakyat. Ya. Kemudian saya kemarin menggagas pilkada biaya murah. Saya punya keyakinan bahwa untuk mencegah jangan sampai terjadi penyalahgunaan kekuasaan ketika kita sudah berkuasa karena kita punya privilege itu. Menurut saya hulunya itu adalah pada waktu kita jadi pemimpin. Ya. Kalau kita mengeluarkan biaya yang sangat besar, ya. Moga-moga kalau jadi pemimpin kita tidak pernah berpikir tentang kickback untuk mengembalikan biaya kampanye. Itu dijaga. Ya. Kalau kita berpikir mengembalikan biaya kampanye, kita hampir tidak punya waktu. Kapan kita bekerja untuk mengatasi problem masyarakat? Kapan kita berpikir mengembalikan utang yang kita keluarkan pada waktu kampanye? Dan kalau sudah berpikir ke hal yang kedua ini, cepat atau tidak lambat, mau tidak mau, kita akan masuk pada abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, omotofi proyek, komitmen proyek, bagi jatah macam-macam. Ya silakanlah itu nanti pada waktunya kita akan merasakan ya. Proyek akan tidak berkualitas macam-macam karena kita sudah masuk pada ijon untuk membangun itu. Itu menarik tuh bahwa tidak perlu harus datang terus, tapi bagaimana soal kecakapan dan kemampuan manajerial untuk menyelesaikan persoalan-persoalan atau masalah-masalah, potensi-potensi yang ada. Itu saya tertarik waktu di pilkada kemarin di debat kandidat. Waktu mau menjelaskan visi misi itu kan paket kredo, Kak Ito menjelaskan bahwa visi misi ini lahir dari penelitian kualitatif, kuantitatif, dapat 12 seperti episode ini, 12 kajian, 12 rumusan masalah itu. Episode ke-12. Episode ke-12. 12 rumusan masalah itu. Apakah politisi-politisi hari ini pasti kan banyak yang bilang
ini baik, misalnya ada bantu ini atau dia dekat sini segala macam dia bantu, rajin hadir di hajatan-hajatan. Tapi ada tidak misalnya politisi-politisi yang memakai pendekatan yang ilmiah seperti itu? Saya tidak tahu. Atau semua pakai itu, pakai kajian ilmiah seperti itu? Saya tidak tahu, Dengan tapi situasi-situasi yang terjadi hari ini di mana sih? kalau saya tidak tahu, ini kan soal sikap politisi yang lain. Kalau menurut saya seorang politisi itu mesti memiliki kapasitas, memiliki kompetensi termasuk terhadap setiap problem yang dihadapi seorang politisi. Kalau menurut saya itu mesti ada kajian teoretiknya supaya kita jangan sampai terlalu pragmatis. Kajian Jadi kan begini senior, pertanyaan ini kan mencoba menarik kembali senior ke luar gelanggang. Oh iya. Untuk melihat kira-kira di luar senior ini kira-kira yang ideal dia noting personal. Maksudnya bukan soal siapa tapi kualifikasi apa gitu. Oh iya, Soal responsif. kualifikasi apa? Apakah politisi-politisi hari ini memakai kajian ilmiah seperti itu atau manajemen reaktif itu lahir karena tidak ada kajian ilmiah begitu. Jadi ini saya coba dengan semangat yang sama seperti Mitra Mapi tadi. Kalau saya berada di luar kekuasaan, tapi menurut saya nanti dibilang ini penilaian ini juga subjektif, tapi kan ini penilaian pribadi saya. Ya, menurut saya tidak memberi penilaian, tapi saya memberikan saran saja. Saran. Politisi, menurut saya tertarik dengan politisi yang mendirikan negara ini, the founding fathers kita. Itu hampir kalau kita pelajari 100% founding father kita itu politisi intelektual. Coba cek siapa di antara mereka yang tidak intelektual. Profesor Supomo, Soekarno, Hatta, Arisotro Amirjoyo, Sahrir, semua itu Tan Malaka, itu politisi intelektual semua. Mengapa mereka bisa mendirikan negara ini, melakukan gagasan negara ini sebagai the founding fathers? Karena mereka punya background intelektual luar biasa. Muhammad Hatta background ekonomi, Soekarno filsafat, otodidak, politik macam-macam. Supomo ahli hukum, Arisotro Amirjoyo, Tan Malaka ahli filsafat macam-macam. Ya. Dan saya tertarik dengan mereka itu, maka menurut saya seorang politisi memang harus intelektual. Ya, dari intelektual itu kan mereka punya mereka baca buku. Mereka punya kemampuan komunikasi yang bagus, maksud pedagogi, ada struktur kalimat, ada logika pikiran, terus mereka menulis, pastinya mereka membaca dan mereka menulis. Apakah politisi-politisi kita hari-hari ini kan tadi saran kan? Apakah punya kemampuan itu seperti kalau pengalaman saya ya memang maksud, politisi apakah dia harus menulis atau tidak perlu menulis pun dia boleh jadi politisi? Atau dia punya kemampuan agitasi dan propaganda yang baik? Kalau menurut saya menulis itu kan kadang-kadang itu dianggap sebagai bakat alamiah seorang. Ya. Nanti wajib minimal dia memperlengkapi kemampuan pengetahuan itu dengan dia rajin membaca, supaya ketika dia melakukan gagasan pikiran itu ada dia punya landasan bahwa dia kemudian bisa menulis atau tidak. Juga minimal menulis visi misi tadi kan harus ada kualitatif, kuantitatif, bisa dapat rumusan, kajian. Ya, saya tahu apakah politisi menulis sendiri atau dia punya orang menulis, saya tidak tahu lagi. Ya, kadang-kadang mungkin dia titipkan pikiran itu pada orang lain. Orang dibantu orang lain membantu beliau untuk menulis. Ghost, ya. Tapi idealnya menurut saya kita mungkin tidak bisa menulis secara pribadi, tapi minimal kita memberikan gagasan yang otentik, yang orisinal pada orang lain bantu menerjemahkan secara tulis. Tapi paling berbahaya adalah orang lain yang berpikir, orang lain melakukan gagasan, menulis, lalu suruh kita melaksanakan. Ini menurut saya terjadi diskrepansi, kesenjangan terlalu jauh. Ketika dia melaksanakan orang pikiran, orang gagasan ini, nanti dia bisa gamang juga nanti. Ya, dia bisa gamang juga. Makanya jujur untuk kemarin visi-misi pribadi Credo, saya dan Pak Eman mengolah sendiri, kami merumuskan sendiri dan menulis sendiri. Sehingga seluruhnya dari awal sampai akhir kami bisa pertanggungjawabkan. Ya. Lalu kemudian alasan teori apa semua itu kami pertanggungjawabkan, kami pelajari sendiri. Ya. Menurut saya mungkin juga kita bisa minta teman lain menulis, tapi kalau boleh gagasan, ide orisinal, otentik itu dari kita. Nah, sehingga orang itu betul-betul menulis. Yang saya takutkan jangan sampai orang punya ide, orang punya gagasan, orang pikiran, kemudian kita menerima secara mentah itu kita tahu ya, itu mungkin teman lain. Kalau saya itu kira-kira Ibu Germana juga kira-kira seperti para founding father.
atau kalau pinjam kata-katanya Budiman Sujatmiko, para funding parents. Ya. Orang tua pendiri negara. Ada perempuan juga di situ. Ya. Itu Oke, kira-kira seperti itu. Saya lupa waktu pastinya, tapi waktu pertama kali diajak ke itu main-main ke rumah, lalu lihat perpustakaan, itu ada banyak buku. Seperti bisa teman-teman lihat, ada banyak buku. Tapi sebelum saya pulang ke itu, kasih saya satu buku yang ditulis oleh Fahri Hamzah. Judulnya Negara, Pasar dan Rakyat. Ya. Kenapa kayak itu kasih buku itu? Itu yang pertama. Lalu ini pengalaman saya. Pada saat sebelum Kain, istri tercinta, mau dimakamkan di sapaan itu, dari semua sapaan yang kayak itu beri itu kemudian menjadi diskusi antara saya dan Bung Hanser. Itu kayak itu kasih keluarkan satu frasa, situasi batas. Lalu tidak menjelaskan. Padahal setahu yang saya baca itu salah satu refleksi filosofisnya Jaspers, eksistensialis Jerman. Dia bilang penderitaan, kematian, perjuangan, dan kesalahan itu merupakan 4 situasi batas yang dialami oleh manusia. Kemudian saya merasa tertarik ketika disampaikan itu, pilih situasi batas tapi tidak menjelaskan secara lebih detail. Dan itu menjadi diskusi kami berdua waktu itu. Dan kenapa beri saya buku Fahri Hamzah, padahal sebagai seorang politisi mestinya kayak itu mencari posisi yang lebih aman, karena Hamzah sendiri ini kan, Fahri juga Fadli itu kan dua dari sedikit politisi yang belakangan itu sangat dibenci oleh publik. Kenapa kayak itu tidak kasih saya buku waktu itu, misalkan ya ini bukunya Budiman Sujatmiko misalnya, lagi disukai oleh publik sekarang. Kenapa memilih kasih bukunya Hamzah justru sekarang politisi yang paling tidak disukai, dan situasi batas tadi. Pertama, saya mendefinisikan dulu publik yang mana. Karena baik Fahri Hamzah maupun Fadli Zon, mereka dua-duanya dikategorikan sebagai di-elected officer, pejabat yang terpilih. Berarti untuk konteks dapil mereka, Fadli Zon di Jawa Barat, Fahri Hamzah di Lombok, itu mereka itu publik, figur yang dicintai oleh publiknya gitu. Konteks publik, mungkin publik NTT mungkin tidak. Untuk kita di Ngada mungkin tidak, mungkin karena kita punya frame berpikir berbeda. Tapi saya definisikan dulu publik yang mana gitu. Untuk publik mereka kan bukti mereka punya konstituen, orang pilih mereka jadi anggota DPR, berarti mereka punya pengikut gitu, punya follower, ya, punya loversnya gitu. Nah, yang kedua, saya punya prinsip, saya tidak sebagai politisi, saya tidak bersampai membenci, karena orang gagasan pandang berbeda tentang kebijakan negara ini itu keliru menurut saya. Ya. Karena politisi itu, seorang politisi itu mengharuskan dia untuk berpikir divergen. Dia selalu berpikir dan konteks menerima pandangan berbeda-beda dalam sebuah ruang publik. Karena seorang politisi itu mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dia selalu masuk pada ruang publik sphere. Ya, kata filosof Jerman Jürgen Habermas, dia bilang seorang politisi memang dia masuk ke ruangan itu. Dan ketika dia masuk ruang publik itu, jangan lupa dia tidak pernah boleh berpikir monolitik. Dia tidak pernah berpikir konvergen. Spektrum seorang politisi mesti luas. Nah, termasuk orang yang mungkin berbeda pandangan kita pun gagasan pandangnya kalau kita ambil, kalau kita terima. Dan saya suka pada seorang Fahri Hamzah, Fadli Zon itu adalah mereka itu adalah background para aktivis, ya, aktivis yang saya terharu, saya bangga karena mereka itu menjadi politisi, tidak politisi kaleng-kaleng. Mereka punya referensi teoritis ilmiah yang luar biasa menurut saya. Dan ketika saya baca bukunya Fahri Hamzah tentang negara, pasar rakyat, saya merasa kagum luar biasa karena ternyata orang ini yang menurut segelintir orang, mohon maaf, menurut saya segelintir orang membenci mereka, dia punya background ilmiah yang sangat luar biasa. Ya, karena saya tertarik karena dia punya background filsafat, padahal dia itu kan ketua BEM Fakultas Ekonomi UI. Tapi bayangkan dia membangun konstruksi argumentasinya itu dengan dasar filsafat yang sangat kuat, dan sebagai seorang belajar filsafat, saya tertarik. Ini nyambung dengan ilmu saya gitu. Jadi kasih juga yang pernah belajar. Karena dia saya kasih juga ke Pak yang belajar filsafat. Dia bicara tentang negara, pasar, dan rakyat. Nah, kan kita tahu hari ini yang mendorong transformasi dunia, transformasi masyarakat itu, jangan lupa 3 kekuatan. Yang pertama itu state, negara. Yang kedua itu pasar, market, private sector. Yang ketiga masyarakat, civil society. Nah, justru Fahri Hamzah mengupas 3 pilar
tiga pilar bernegara yang memang penting hari ini. Kalau sebuah negara itu memaju, dunia memaju, harus masuk ini. Tidak bisa pemerintah urus sendiri negara ini, state, tidak bisa. Harus sektor swasta. Jangan lupa ada masyarakat madani, civil society. Itu yang membuat saya kasih ke Pak biar Pak belajar supaya saya tidak suka orang sampai menjifati zona saya pribadi. Ada orang kita kan hari ini begitu Fakhri Hamzah bicara, Fatih bicara ke seperti TV. Itu menurut saya tidak bisa. Ya. Tidak bisa. Rocky Gerung bicara kasih mati TV, tidak bisa. Ya, berarti kita mohon maaf ya, sebagai politisi itu kita masuk perlu akal sehat. Ya, bahwa dia pandang berbeda dengan kita kantor dengan gagasan, bukan kasih mati TV. Bukan kasih matikan TV. Ya, dan ini menurut saya ujian kematangan emosional kita, kedebasan kita dalam berpolitik. Dan saya memang menyukai itu politisi-politisi muda. Pak Budi Sujatmiko juga iya, Fakhri Hamzah juga iya, Fadli John. Pokoknya orang-orang yang punya background intelektual bagus, itu saya suka. Ya. Maksudnya ketika dia berbicara itu dia tidak asal bunyi, tapi tentu saja ada latar pikir yang yang masuk akal. Hanya yang saya coba nilai hari ini adalah kita ini kalau sudah terlanjur membenci seseorang secara personal, apapun gagasan yang dia kemukakan itu selalu salah. Ya. Padahal ketika saya belajar filsafat, saya diajarkan oleh dosen saya itu kita mesti mencerna, ya, menilai argumen itu berdasar dua hal. Pertama, argumentum, ya, kita mesti lihat argumen itu pada masalahnya. Ya. Jangan sampai kita lebih banyak melihat argumentum ad personam, pada pribadi. Ya. Nah, ini tidak benar menurut saya. Ya. Saya belum mungkin ada sesuatu saya mungkin tidak suka pada Ali Sarena. Lalu soal situasi batas, ya. Situasi batas kemarin. Soal situasi batas ini kan problem saya ketika saya mengalami kematian istri saya. Sebagai suami, saya sudah mengusahakan yang terbaik untuk kesembuhannya. Segala daya, segala upaya saya sudah upayakan semaksimal mungkin. Tetapi ketika beliau meninggal, di situ titik itulah saya kemudian merasakan bahwa manusia itu sangat terbatas. Kita biar kaya, hebat, berkuasa, ketika menghadapi kematian itu, disitulah situasi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ada pada kita hanyalah kepasrahan. Disitulah kita menyadari bahwa memang Tuhan itu maha berkuasa dibandingkan dengan kita manusia. Jadi benar Jasper punya refleksi bahwa grand situation itu baik menghadapi penderitaan, ya. Ketika kita punya uang banyak, tapi kalau sakit, ya sama, di situ situasi batas. Ketika kita mengalami kematian orang yang kita kasih, kita cintai, kita mengusahakan segala-galanya, ya itu sudah situasi batas kita. Bahwa manusia, menurut saya, sebesar apapun kekuasaan, kekayaan yang kau miliki, tetap dia harus menghadapi situasi batas. Tapi Bung, saya melihat Abang Kael ini penuh paradoks. Berbicara tentang kepasrahan, tapi di saat bersama saya melihat ada ketangguhan. Seolah-olah tidak mau kalah, tetap tidak mundur. Tidak ya, maksud pantang menyerah. Misalnya di hari kematian itu pertama kali saya dengar beliau berbicara di mic. Misalnya Tuhan mencintai saya dan keluarga saya seperti Tuhan mencintai Nabi Ayub dengan cara memukul, menendang, membanting. Saulus sampai ke Abraham. Maksud di saat sedih itu kan orang susah untuk berpikir, ya kan sebenarnya. Ya. Tapi masih bisa berpikir. Maksudnya ini berduka tidak nih kalau saya dengar pertama. Masih bisa susun kalimat-kalimat itu. Terus waktu kena COVID-19, sakit yang baru waktu itu, tapi di saat bersamaan masih bisa bikin tulisan panjang untuk menguatkan para relawan. Terus waktu orang serang tentang politisi kutu loncat, di mimbar berbicara saya bangga menjadi politisi kutu loncat. Saya lihat selalu penuh paradoks. Selain begini tapi begitu tapi begini. Selain penuh paradoks juga, saya waktu itu agak terkejut ketika situasi batas diucapkan. Padahal yang setahu saya ini kan refleksi orang Jerman.
diucapkan di hadapan khalayak orang Jawa yang sebenarnya tidak terlalu peduli pada soal situasi Itu, batas. waktu itu juga bilang saya merasakan keterasingan di tengah keramaian kota. Iya, itu kan paradoks. Paradoks. Itu di saat bersamaan itu. Itu apa? Ya. Apakah mengalir begitu saja by design ataukah? Memang ini prinsip hidup saya. Saya ingat dulu, saya terkesan dengan yang saya ingat sampai hari ini membekas dalam hati saya adalah dosen filsafat saya yang mengajarkan saya dulu mata kuliah metafisika epistemologi, ya, itu seorang Polandia yang sangat saya kagumi, namanya Pater Józef Pinąsek, SVD. Dia mengajarkan kepada kami bahwa manusia itu memiliki rasa untuk mengekspresikan diri, tapi manusia itu tetap harus dalam keadaan apapun harus kembali menjadi makhluk yang berakal budi, ens rationale. Ya. Jadi kata Pater Pinon, ya, manusia itu dalam keadaan sepakit apapun tidak pernah boleh dikuasai oleh perasaan. Karena perasaan itu dalam seperti di kendaraan, dia itu ibarat bahan bakar yang mudah terbakar. Harus tetap dikendalikan oleh akal budinya. Ya. Sehingga meskipun saya sangat berduka, tetapi tetap saya harus mengendalikan hidup saya dengan akal budi. Maksudnya, dalam pada waktu itu ketika saya berduka karena istri saya meninggal, tapi saya tetap punya pemikiran secara positif bahwa meskipun saya berduka sampai 5-10 tahun pun tidak bisa menyelesaikan masalah, sampai istri tidak mungkin bangkit kembali. Saya harus segera melihat setiap peristiwa kelam dalam hidup saya dari sisi positifnya. Nah, itu perlu dalam saya berprinsip menghadapi tantangan seberat apa dalam hidup saya, kematian pun saya harus segera mengambil perspektif positifnya untuk saya apa gitu. Ya. Karena istri saya sudah meninggal, ya, tapi saya harus segera bangkit untuk merumuskan jalan hidup yang lain. Karena saya berduka sampai 10 tahun pun tetap tidak bisa, itu bukan jalan keluar untuk menyelesaikan problem bahwa istri saya bisa bangkit kembali, kan tidak. Nah, itu membuat saya, itu menurut saya meskipun dalam duka, saya tertegar dan bisa tetap bisa berpikir rasional gitu. Sampai hari ini pun saya tetap ingat kata-kata dosen itu, manusia tetap perhatikan dia itu makhluk berperasaan, ya. Karena ketika kita berduka itu rasa. Tapi jangan lupa kita harus menjadi makhluk yang berakal budi. Dan ini bantahan untuk Jaspers. Ya. Internasional, ya. Situasi batas. Ya, kan begini. Kan situasi batas itu kan tidak bisa membuat kita begini. Kalau kita membawa situasi batas dalam pengertian Jaspers itu berarti kita mau sepanjang hidup dan sebasa kan tidak begitu. Konteks situasi batas yang dikemukakan Jaspers kan untuk konteks saat itu. Tapi setelah itu kan kita masih memandang situasi batas dengan perspektif lain karena kita masih hidup. Karena kita kan masih hidup. Jadi ketika contoh kita mengalami kehilangan orang tua kita orang tua meninggal. Nah, apakah kedukaan kita sekian saat itu membuat orang tua meninggal? Bahkan tidak. Ya. Dan itu kemarin saya kena corona di Kupang. Ya. Saya kena corona. Ya. Saya mengapa Retret Agung, ya, saya menjalani sebagai peristiwa retret agung. Kirim WA ke saya ini. Nah, ini masa retret sementara sedang menjalankan retret agung. Tuhan memberikan saya kesempatan untuk melakukan permenungan di tempat ini. Saya bersyukur ketika corona, saya gunakan kesempatan itu baca buku. Nah, saya syukur waktu itu saya memang sudah ada di koper saya ada 5 buku sebelum Gramedia sebelum saya dinyatakan corona. Itu buku jalan Tuhan. Begitu saya dinyatakan corona masuk rumah sakit, ya saya hajar itu buku, saya bisa baca buku 5 buku itu sampai habis di tempat retret itu. Nah, seperti Hatta waktu dibuang ke Digu. Iya. Kita menjadikan momen alienasi kita itu sebagai momen produktif begitu. Ya, sebagai momen produktif. Tapi kalau kita terlalu menyesali kita punya penderitaan, kita dan kita punya kesusahan, wah tidak bisa menurut saya. Harus, saya kira pengalaman Pramudi Anantatur, ya, Hatta Soekarno. Jadi kalau untuk orang biasa, ketika mereka dibuang di banyak tempat sampai ke Bovendigul macam-macam itu kan penderitaan luar biasa. Tapi pertanyaannya, mengapa mereka jadi manusia hebat? Kenapa? Dalam penderitaan yang sangat itu di mata manusia biasa, mereka melahirkan banyak gagasan berlian, melahirkan karya sastra yang luar biasa spektakuler macam Pramudi Anantatur. Itu pembuangan. Berarti tergantung bagaimana cara kita menyikapi penderitaan, menyikapi tantangan, menyikapi persoalan. Kembali ke tadi, manusia yang kreatif, manusia yang produktif, yang positif,
selalu memaknai situasi yang dianggap penderitaan untuk manusia umumnya sebagai momentum untuk dibangkit. Karena saya berpikir bahwa kita hanya menjadi kreatif, produktif kalau ada tantangan. Kalau tidak ada tantangan, tidak bisa jadi kreatif. Tidak bisa jadi produktif. Jadi kita hanya bisa menjadi orang kreatif, orang produktif hanya kalau kita menghadapi tantangan. Kalau kita hidup datar-datar saja, linear saja, kita tidak akan jadi orang produktif, orang kreatif. Jadi persis di situ, ini saya boleh sharing sedikit. Jadi waktu ngobrol dengan Renar, bicara tentang senior KL, itu yang saya ingat dari Renar bahwa KL itu belum pernah kalah. Dari sekolah sampai keluar, betul. tidak pernah kalah. Itu yang saya ingat dari Renar. Cuma waktu itu kan kita iseng guyon bilang karena juga di Mahabharata tidak pernah kalah. Mantap. Amin. Tapi akhirnya dia dikalahkan dengan cara yang curang oleh Arjuna. Itu Pak Prabowo tulis itu. Ya. Saya baca. Itu saya jawab. Pak kami obrolan berdua. Itu pakai itu. Itu bagaimana menyikapi kemarin? Kalau soal hal-hal lain, soal penderitaan atau kemalangan segala macam itu kan biasa. Tapi tidak semua orang itu kan bisa menyikapi. Kalau Abraham Lincoln kan bilang untuk menguji karakter seseorang berikan dia kekuasaan, beri dia kekuasaan. Tapi kalau hari ini ya kita bukan siapa-siapa, tapi bolehlah kita bikin satu tesis baru untuk menguji karakter seseorang. Lihat bagaimana cara dia menyikapi kekalahan. Bagaimana tuh senior KL melihat dan memaknai di posisi top 2 kemarin itu. Ya, kalau saya pertama saya berbangga bahwa saya pernah mengambil bagian dalam kompetisi politik pilkada kemarin. Mengapa saya berbangga? Karena niat saya untuk mengikuti perhelatan politik pilkada kemarin, saya hanya ingin mempersembahkan talenta, bakat, potensi, kemampuan saya untuk kepentingan orang banyak. Itu niat saya terdalam. Saya ingin dengan ilmu saya, dengan gagasan saya, dengan kompetisi saya ingin melakukan transformasi pemerintah di kabupaten yang ada. Saya ingin membuat hidup rakyat yang ada itu menjadi lebih baik. Itu niat saya. Mengapa saya tetap secara positif mengembangkan, menyatakan niat saya untuk maju pilkada. Nah, karena saya punya niat seperti ini, saya tidak merasa down atau drop ketika saya kalah pilkada. Kecuali saya punya interestnya, kalau saya maju pilkada mau jadi kaya, saya maju pilkada untuk menjadi ini. Tidak, saya tidak punya itu. Saya hanya ingin menunjukkan dalam tanda petik saya punya kemampuan, keunggulan. Ngada ini mesti dikenal karena kehebatan rakyatnya dan pemimpinnya. Itu niat saya. Lalu niat saya yang paling konyol itu adalah bukan konyol. Saya punya niat yang satu. Saya ingin membuat prestasi sehebat mungkin dengan ada ini, supaya satu waktu saya akan bicara di level nasional. Itu saja. Dan mimpi saya itu mimpi intelektual, bukan mimpi apa-apa, tidak ada. Saya ingin menjadi bupati yang berprestasi seperti Ahok, Risma, Ridwan Kamil, seperti Aswar Anas. Saya happy mimpi satu waktu saya diundang jadi bupati yang sukses di Ngada. Saya berdebat di Metro TV, berdebat di TV One, ya, bersama politisi-politisi nasional. Ya, saya ingin mengeksplor gagasan saya di hadapan mereka. Itu saja. Dan saya punya mengapa saya konsisten politik gagasan pilkada yang murah? Karena saya tidak ada beban apa-apa. Saya memang mau jadi bupati itu saya ingin ilmu saya ini bisa bermanfaat untuk rakyat. Orang bilang, keseloko yang tahu omong, tidak kerja. Loh, saya kan menjadi bupati. Bupati harus bicara. Kalau saya kan bicara dulu menyampaikan gagasan saya. Kalau saya jadi bupati kan saya eksekutif, saya eksekutor, saya kan kerja. Bicara. Dan kerja itu bukan bagi sumbang kiri kanan dan kerja salah. Dengan dia melakukan kebijakan gagasan yang bermanfaat untuk orang lain, itu dia bekerja. Ya. Ayo kita ini kan kadang-kadang, mohon maaf ya, kalau orang filsafat tuh masuk pada falasi berpikir. Ya. Ada kesatuan berpikir. Kalau orang suka sumbang gereja, sumbang ini kantor desa, itu dia bekerja salah itu menurut saya. Tugas seorang bupati itu bukan sumbangan, keliru. Membagi sumbangan itu hanya 1% dari tugas seorang bupati. Bagaimana dia melakukan kebijakan di bidang pertanahan, menyelesaikan konflik bermasyarakat, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, pemberdayaan masyarakat, itu terlalu luas. Ya. Mohon maaf, saya bicara pandangan berbeda. Ya. Lalu yang kedua, ketika saya kalah pilkada, sebagai orang beriman, saya bersujud syukur kepada Tuhan. Sahabat Tuhan, terima kasih banyak. Saya sudah diberi kesempatan mengambil bagian ini karena talenta yang Tuhan kasih kepada saya. Saya sudah sampaikan, mungkin ini belum jalan Tuhan untuk saya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Ya.
Dan bersyukur itulah membuat saya bergembira. Dan prinsip yang ketiga, ngapain saya mesti bersusah dengan kalau pilkada? Kenapa? Ketika saya berpikir bahwa hidup saya susah membuat saya murung terus kalau pilkada, itu konyol. Karena masih ada orang lain mungkin di luar saya yang lebih susah dari saya. Lalu mengapa saya sampai murung, merasa pesimis kalau pilkada? Yang berikut, saya terinspirasi. Saya baru, mohon maaf, kalau saya baca buku, saya sangat terinspirasi dengan bukunya Stephen Covey, The Eight Habits itu. Dia bilang begini, kalau Anda gagal, Anda belum sukses, jangan pesimis. Karena Tuhan menyiapkan peluang untuk sukses terlalu banyak. Bukan di jalan ini saja, di bidang lain pun. Jadi jangan melihat ini sebagai suatu jalur monolitik untuk kita sukses, jangan. Situasi batas. Masih ada banyak peluang lain untuk kita, ya, masih ada peluang lain untuk kita mengembangkan diri. Jangan melihat ini sebagai satu-satunya, the only one, jangan. Masih ada peluang lain untuk sukses, jadi tetap bersyukur, kemudian kita sehat, gitu. Jadi saya menyikapi kekalahan pilkada kemarin yang semangat seperti itu. Ya. Dan yang terakhir, ya, Lincoln bilang seorang petarung sejati itu bukan dia tidak pernah kalah, dia tidak pernah menyerah. Ya. Dia tidak pernah menyerah. Berarti saya harus revisi, Bung, ya. Bukan belum pernah kalah, tapi belum pernah menyerah. Iya. Jadi kita kan tinggal memilih dalam hidup ini, mau jadi pencari aman atau menjadi petarung. Itu salah satu story WA tuh. Ya. Yang di screenshot. Ya. Mau jadi petarung atau kalau menjadi petarung ya pasti ada risikonya, tidak apa-apa. Tapi saya bangga karena bahwa hari ini ikhtiar saya dalam politik belum tercapai, tidak apa-apa. Tapi pilkada biaya murah tetap menjadi ikhtiar saya sampai kapanpun kalau masuk dalam kompetisi politik. Kenapa? Alasan argumen saya yang pertama, untuk menciptakan pemerintahan yang namanya the clean and good governance itu, hanya dengan hulunya itu adalah mulai dari pilkada biaya murah. Supaya pemimpin ketika terpilih tidak pernah berpikir membalikan utang kampanye, biaya kampanye. Supaya dia total murus nasib rakyat. Yang kedua, saya ingin meletakkan sebuah fundament baru dalam tradisi berpolitik di Ngada atau di Indonesia. Yakni, selama ini kan kita masuk pada sebuah konglomerasi politik. Hanya orang-orang terkategori konglomerat yang punya uang banyak, yang dianggap miliarder mau jadi pemimpin. Nah, bagaimana dengan anak-anak muda seperti kita ini, adik-adik ini yang punya gagasan bagus, pikiran bagus, punya kapasitas kompetensi, tapi tidak bisa di kepala desa, tidak bisa DPR, jadi bupati. Kenapa? Karena tidak punya uang. Uang untuk kos politik yang sederhana, ya. Tapi uang untuk bagi-bagi sumbang kiri kanan, salah, saya tidak setuju. Ya. Kita harus mulai dengan apa? Saya ingin meletakkan dasar. Siapa tahu hari ini mungkin gagasan keseluruhan pilkada mulai tidak pakai. Tapi siapa tahu 10-20 tahun ke depan, untuk generasi muda nggak ada akan menjadi semacam brand untuk mereka pakai untuk masuk di gelanggang politik. Ya. Tergantung kita generasi berikut ini memasuk pada cara berpikir konglomerasi politik, ataukah memasuk pada dalam berpikir berpolitik karena gagasan, karena kompetensi, karena kemampuan. Gitu. Jadi, silakan. Jadi ketika nggak ada memasuki fase politik biaya murah, orang akan kenal ada funding fathers. Ya. Funding keren. Funding fathers. Satu orang lagi. Saya sering ganggu dengan teman-teman politisi hari ini di DPR. Saya udah Pak Anda bisa bupati. Pak uang berapa puluh miliar. Saya merasa orang miskin kok. Pak yang bisa bupati. Tapi kalau Pak mengikuti pola pemikiran konglomerasi politik, orang mesti punya uang untuk sumbang ke pela ini itu, untuk beli cahaya macam-macam. Sampai kapan Pak tidak jadi bupati? Ya. Saya yakin Pak tidak bisa, karena hanya orang-orang punya uang banyak, ya, yang bisa pemimpin dengan ada ini. Ya, silakan. Tapi saya tak konsisten pilkada biaya murah untuk mendapat pemimpin yang bersih di hilir ke hulunya. Ya, itu ekonomi politik pasal pilkada. Itu keyakinan pribadi, tidak tahu. Itu kan tergantung cara pandang orang. Ya. Siapa tahu adil menjadi kepala desa tidak perlu biaya sampai terlalu mahal. Iya. Kos politik boleh. Kos politik boleh, tapi politik untuk membeli suara dengan Bagi-bagi. persepsi rasa mutka itu cukup sulit. Oke. Di Bung masih ada pertanyaan tidak dari teman-teman? Saya masih lagi 2 nih. Ada. Dari Dedon Baju. Kita satukan saja ya pertanyaan yang tersebut. Dedon Baju itu lebih pribadi. Kenapa dulu pindah dari Golkar ke PAN? Itu satu ya. Ini senior jawab sekalian. Jadi pertama untuk menyikapi itu pertanyaan, saya mungkin tambah lagi itu pertanyaan. Pertama, saya kan melihat itu video kemarin maju, terus baca beberapa referensi tentang senior KL.
dari sekolah, dari seminari berprestasi sampai ke Ledalero diutus di perwakilan kampus ke Jogja, Jakarta, kemana-mana di tengah situasi reformasi saat itu. Artinya waktu itu mengkritik partai tertentu. Dalam hal ini Golkar era lama lah. Nah, setelah itu tiba-tiba masuk ke Golkar yang tadi dikritik. Golkar waktu itu mewakili kekuasaan. Masuk ke Golkar, terus nyambung lagi dengan pertanyaan Dedon tadi. Kenapa pindah dari Golkar ke PAN? Itu satu. Lalu dari Rinto Dosa. Oh iya, ini menurut saya itu. Ini dia kasih pertanyaan. Menurut KL, apa itu kebenaran? Iya. Apa itu kebenaran? Kalau kita mau tanya apa itu cinta, tanya apa itu kebenaran. Apa itu kebenaran? Lalu yang terakhir dari teman saya di Timor, Lukas Rudi. Dia tanya soal pengalihan isu. Jadi Biasa. apakah kasus bom bunuh diri kemarin itu di Katedral Makassar itu juga merupakan itu. Jadi dia menduga itu ada settingan lah untuk mengalihkan isu-isu yang lain, isu dana bansos dan sebagainya. Apakah sebagai seorang yang pernah lama berkecimpung di dunia politik, itu yakin bahwa pengalihan isu itu salah satu strategi yang bisa dipakai. Salah satu strategi. Ya. Tiga pertanyaan dikomunikasikan sekalian okay. supaya terakhir pertanyaan-pertanyaan dari kami berdua. Oke. Baik, kalau Pindah dari Golkar ke PAN itu Atau masuk ke Golkar. ya itu ya semacam migrasi politik lah. Migrasi politik. Itu sebenarnya pada waktu itu saya sendiri masih berkehendak untuk menekuni karir politik saya di Partai Golkar. Hanya ada dinamika internal di partai pada waktu itu, partai tidak mencalonkan saya lagi untuk masuk di Partai Golkar itu. Jadi itu dia punya problem. Dasarnya saya masih mau menekuni karir politik saya di Golkar, tapi Partai Golkar yang tidak mencalonkan saya lagi untuk Itu lumrah ya. menjadi anggota DPR. Dalam politik itu saya juga tidak pernah merasa itu sebagai suatu pengucian. Saya menerima saja. Saya sebagai politisi saya siap terima. Tapi rumus orang politisi kan satu kali mati hidup berkali-kali begitu. 10 kali dibunuh ya 1000 kali bangkit kembali dari orang membunuh kita. Politik itu sesuatu yang dinikmati. Saya tidak pernah menyesal atau marah kepada teman-teman Sesuatu yang dinikmati ya. berusaha untuk menjatuhkan saya atau berusaha untuk tidak mencalonkan saya lagi di Golkar. Saya tetap menganggap mereka sebagai teman, sebagai saudara, seperti biasa. Ya. Pindah PAN kan tetap lolos. Ya, saya kemudian berpindah partai ke PAN. Waktu itu ketika saya Golkar tidak calonkan saya lagi, terus Pak Marianus sebagai ketua partai mengajak saya untuk bergabung di Partai Amanat Nasional. Ya, tentu dengan satu diskusi antar kami berdua. Beliau sebagai ketua partai, saya pindah ke PAN, dan saya bersyukur bahwa meskipun saya pindah ke PAN, tapi konstituen saya tetap memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi anggota DPR. Waktu itu ketika saya maju pindah partai, ada yang bilang saya kutu loncat, saya bilang tidak apa-apa. Yang menilai saya kutu loncat tidak akan tergantung masyarakat. Kalau rakyat tidak pilih saya lagi, berarti saya memang kutu benaran. Tapi kalau rakyat masih pilih saya kutu tidak benaran, maka saya masyarakat terpilih lah gitu. Kemarin waktu ketua DPR itu di PAN atau di Golkar? Di Golkar. Golkar ya. Di Golkar. Ya. Jadi ujian saya ada yang mengatakan saya kutu loncat itu, saya bilang saya kan masih setia mengurus sapi rakyat, masih berjuang untuk sapi rakyat. Tapi kendaraan perjuangan saya tidak memberikan saya ruang untuk saya melalui jalur Golkar gitu. Kemat lakukan bisa pakai bemo, bisa pakai. Ini kan soal pilihan saja. Ya. Yang tidak berlaku seorang politisi itu menurut saya berkhianat kepada rakyat. Jangan. Ya. Dan ukurannya itu kalau rakyat merasa mengkhianati mereka, kan mereka tidak pilih saya waktu pemilu. Tapi terbukti saya pindah di Partai Golkar pun tetap rakyat pilih saya. Bahkan suara saya bukan makin turun, dia makin naik. Makin naik. Ya. Jadi itu kemarin terkait dengan itu, terus yang satu mengenai kota apa? Apa itu kebenaran? Oh ya, belum. Masuk Golkar. Ya, masuk Golkar. Ya, saya dulu masuk Golkar itu. Jadi kan dulu saya di Lerner dulu juga termasuk aktivis reformasi juga. Kami menggalang protes terhadap rezim Soeharto pada waktu itu. Ya. Ketika saya keluar dari Frater, saya diajak bergabung di Partai Golkar dengan Bapak Thomas Dola almarhum. Saya tetap sampai hari ini
menghormati beliau sebagai mentor, guru politik saya yang luar biasa. Bapak Thomas itu figur yang luar biasa. Kami diskusi, saya diajak bergabung ke Partai Golkar. Ada hal menarik. Diskusi kami ketika saya melakukan diskusi pandangan berbeda dengan Bapak Thomas, kesimpulan terakhir kami begini. Kalau kita menganggap Partai Golkar ini kusta, daripada kita hanya mengutuki kustanya Partai Golkar ini, kenapa kita tidak menjadi orang yang berusaha untuk mentahirkan partai ini? Ini Sangat Injil. sangat Injil. Ini pelan-pelan mau ke Paskah. Dan persoalan moral sendiri. Kalau kita hanya mengutuki partai ini dianggap begitu begini, dan itu dulu waktu kau masih kuliah. Tapi ketika kau jadi politisi, kita jangan berarti mengutuki, tapi kita berusaha untuk mentahirkan partai ini. Ya sekarang ya semampu saya, tidak tahu apakah kalau saya mau bicara sendiri kan nanti dianggap saya puji diri. Kan rakyat yang menilai apakah peran saya selama di Golkar mentahirkan atau tidak, itu saya tidak boleh omong sendiri. Biar Setelah rakyat menilai. mentahirkan akhirnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Oh ya, saya gitu. Dan apa yang ditahirkan dulu, kayaknya apa yang diperjuangkan dulu hari ini sudah tahir ya. Ya sudah, ya, Sudah tahir. Ya, itu rakyat boleh nilai saja. Hari ini sudah tahir. Yang penting semampu saya bekerja untuk mentahirkan Partai Golkar dan dengan kerja kita saya untuk kesejahteraan orang banyak begitu. Oke. Tentu di sana sini masih ada kekurangan, ya biar rakyat menilai, tapi yang penting saya bekerja maksimal untuk membuat rakyat memilih saya itu merasa puas gitu. Ya, jadi di episode Paskah ini pas Paskah Sabtu Suci. Sabtu Suci. Itu ada pertanyaan yang menggantung tuh ya dari Pilatus. Akhirnya Rinto mencoba meniru Pilatus. Apa itu kebenaran? Itu kebenaran. Tanya- Salah satu tanya Yesus. pertanyaan paling penting dalam filsafat. Ya, Dan tidak ditampilkan tuh jawaban. Yesus tidak bisa jawab. Yesus tidak jawab. Apakah senior bisa jawab? saya bisa jawab. Ya, kalau saya kan mengikuti definisi sederhana. Ini kan kita masuk dalam filsafat. Thomas Aquinas itu filsafat itu kebenaran itu veritas itu sebagai makna sebagai adequatio intellectu et re, kesesuaian antara apa yang dipikirkan apa dalam kenyataan. Ya. Itu definisi kebenaran. Ya. Tapi menurut saya dalam pengertian paling sederhana lah apa yang kita omong, apa yang kita buat ya harus sama lah. Apa yang kita maknai, apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan itu harus sama. Karena lawan dari kebenaran itu ada itu ya, ketidakjujuran, ya penipuan macam-macam itu kan bagian itu. Tapi saya dalam konteks itu seperti saya katakan tadi ya semua kita manusia secara kodratik kita hanya memiliki kebenaran parsial. Ya. Kita tidak memiliki kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak itu hanya pada Tuhan. Ya, the whole truth itu hanya milik Tuhan. Manusia itu hanya memiliki kebenaran parsial. Ya, kebenaran parsial. Jadi kalau yang Rinto tanyakan kalau dalam konteks Injil itu pasti bicara kebenaran ilahi ya itu hanya yang punya yang di atas kebenaran. Makanya Tuhan Yesus tidak memberi. Saya kira Tuhan Yesus berikan jawaban itu supaya Pilatus menjawab secara retoris. Kau tahu, tapi kau kan sedang berhadapan yang sedang kau hidupkan ketidakbenaran. Maka Yesus berjawaban dengan mengambil sikap diam. Sudah kau menjawab sendiri. Kau sudah tahu kau tanya saya. Gitu. Karena Yesus tahu dia penipu, maka Yesus tidak menjawab. Itu kebenaran. Oh iya, berarti kalau kita tanya pertanyaan ke penipu, Ya. Berarti itu bukan menipu. Dijawab. Oh, tidak. Saya tidak masuk ke itu. Tapi minimal karena Pilatus, Yesus sudah menghadapi seorang pembohong besar, Pilatus, makanya ya, kau sudah tahu tanya saya. tapi hari ini senior tidak menghadapi. Oh tidak menghadapi Rinto. Tidak, karena dijawab. Karena Kalau dijawab. tidak dijawab. Kalau tidak jawab berarti itu refleksi. Apakah engkau raja orang Yahudi? Ya sebenarnya tanya kepada rakyat sekali-kali saya raja orang Yahudi kok. Pengakuan. gitu. Lalu terakhir tadi pengalihan isu. Oh ya. Menurut saya tentang pengalihan isu ini saya mesti berangkat dari kerangka teoritis ya. Saya lupa dari negara mana itu Monty Palmer itu saya lupa dia berlatar belakang filsuf atau sosiolog, dia pernah mengukuhkan teori krisis permanen. Ya, krisis permanen. Ya, krisis permanen itu ada upaya dari hampir semua rezim pemerintah di semua negara di mana mereka selalu berusaha untuk secara diam-diam atau secara laten ataupun nampak menciptakan krisis di tengah masyarakat. Jadi krisis itu diciptakan oleh sebuah rezim untuk menunjuk ketika dia krisis, rakyat itu mengalami ketidakberdayaan, powerless, pemerintah akan tampil selalu menjadi orang yang kuat. Bahwa rakyat memang akan butuh pemimpin. Ketika kau lemah, tidak berdaya, kau kacau, negara tidak stabil, disorder,
pemerintah harus tampil sebagai orang kuat yang bisa membuat kamu tenang, tentram, nyaman. Deus, Ya, semestinya. ya seperti itulah. Ya. Jadi itu teori krisis permanen. Ya, krisis permanen. Nah, salah satu upaya untuk membuat krisis dalam masyarakat menjadi permanen, yaitu juga dengan mengalihkan isu. Kalau masyarakat sedang fokus pada isu ini, yang membuat pemimpin dan juga mungkin kelompok yang berkuasa, partainya atau apapun merasa terganggu, yang membuat dia punya kepercayaan publik itu makin merosot, maka akan diciptakan, dikonstruksilah isu baru, sehingga rakyat itu jangan lihat fokus masalah ini yang membuat mereka terjatuh, lebih fokus kepada masalah ini begitu. Sehingga lama-lama orang tidak ngobrol masalah ini, sehingga pemerintah bersama rezimnya itu merasa terselamatkan, kepercayaan publiknya, public trust-nya naik kembali. Karena orang fokus ke masalah ini. Ini kalau yang saya pahami sedikit tentang pengalihan isu, itu strategi ya. Jadi saya mulai dengan yang saya pelajari literaturnya itu, Monty Palmer bicara tentang teori krisis permanen. Ya. Itu hampir terjadi di semua negara. Mengalihkan isu. Dan sekarang, kalau bicara bom Makassar dan konflik itu, saya belum berani menjustifikasi apakah itu memang dalam kerangka mengalihkan isu. Tapi saya ingin mengatakan secara rasional bahwa di semua negara selalu ada upaya baik secara terbuka maupun tertutup oleh sebuah rezim penguasa pemimpin untuk mengalihkan isu, ya. Terutama ketika pemerintahannya itu mengalami semacam penurunan public trust, kepercayaan publik, karena masalah korupsi, kesewenangan dan macam-macam itu, ya ada upaya untuk menciptakan itu lewat konflik-konflik lah, lewat seperti mungkin ini, itu yang kadang-kadang dijadikan juga skenario itu oleh. Oke, itu tadi tentang pengalihan isu. Jadi senior KL memberi itu pendasaran teoretis. Lalu terkait bunuh diri sendiri, sudah ada banyak kasus baik di Indonesia secara khusus maupun secara global. Bunuh diri, bom bunuh diri itu kira bagaimana pandangan? Saya mungkin kalau untuk bunuh diri sini mungkin itu kompetensi dari teman-teman psikoanalis atau psikiater, tapi saya hanya melihat bom bunuh diri ini, bom bunuh diri yang terjadi akhirnya itu sebagai bagian dari salah satu cara ampuh dipakai oleh para teroris. Dan kejadian bom bunuh diri yang seperti terjadi di Makassar di banyak tempat Indonesia selama ini, dalam pengamatan saya itu umumnya terjadi karena kesalahan atau kesengajaan indoktrinasi ajaran agama, terutama karena ideologi agama yang mengarah kepada penyesatan, ya, terutama dilakukan oleh para pengajar, para pendakwa agama yang mengajarkan sesuatu yang salah. Ya. Jadi semua agama itu kan, ya terutama ajaran agama dalam Alkitab, dalam Al-Quran macam-macam itu kan, semua kan ada penafsirannya. Hanya penafsiran ini menurut saya penafsiran yang sangat ekstrim. Dia ingin kembali kepada akar ajaran itu, menurut dia radikal yang artinya akar itu, tapi kemudian dimanfaatkan secara salah untuk mengatakan hanya sampai kepada prinsip kami punya agama paling benar dan di luar agama kami itu kafir gitu. Ya, sambil dia belajar agama tapi sambil dia bekerja untuk mengkafirkan orang lain, mengatakan orang lain itu kafir. Ya, sehingga itulah yang menguasai alam pikiran seseorang. Kalau dia berbuat nekat, bahkan dia dijanjikan bahwa kalau dia bisa lakukan ini, kau nanti jadi salah satu mempelai, bisa menikah yang bidadari surgawi. Itu kan sesuatu yang konyol. Lalu dia merasa bahwa yang dia lakukan bom bunuh diri itu dia sedang membela Tuhan Allah gitu. Maka dulu saya pernah menulis di koran, Tuhan Allah itu tidak perlu dibela. Ya. Seakan-akan dia harus tampil sebagai pembela Tuhannya dia. Kalau menurut saya kitab alam maha kuasa, kau tidak bela pun dia tetap maha kuasa. Ini menurut saya soal tanggung jawab para pemimpin agama, para pendakwa semua itu untuk mengajarkan ajaran agama yang benar, yang baik, supaya jangan sampai para pengikutnya itu terindoktrinasi untuk melakukan perbuatan-perbuatan nekat seperti itu dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Dan itu saya pelajari, saya ikuti itu analisis ini Bos Bin ini, Hendro Priyono. Dia kan menulis disertasi, dia kan mengambil jurusan
filsafat doktornya itu, ilmu filsafat, dan disertasi itu terorisme itu, dan dia melakukan analisis dari situ. Terutama ya memang ini tanggung jawab para pemimpin agama untuk memberikan pengajaran agama yang benar, yang baik supaya para pengikutnya tidak dalam perspektif membabi buta begitu, karena interpretasi ajaran agama yang salah, yang keliru, dengan janji yang sama sekali tidak masuk akal. Jadi di soal tanggung jawab tadi yang Senior Kail sampaikan mengajar yang baik itu kan pencegahan itu kan. Tapi untuk di tahap mengobati, misal tadi dibilang bahwa mungkin agama lain di luar agamanya itu agama salah lah. Dianggap kafir. Itu seperti gereja sebelum Vatikan kedua, ekstra eklesia nulas halus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Tapi ketika gereja mau melangkah maju setelah Konsili Vatikan kedua, pemimpin gereja, para bapak gereja berani melakukan permintaan maaf tentang dosa-dosa gereja di masa lalu. Bahwa gereja bukan sekokoh atau semegah atau sesuci yang seperti yang ditampilkan di mimbar-mimbar altar, tapi gereja pernah melakukan kesalahan, mereka meminta maaf dan memulai angin perubahan yang baru itu, aggiornamento itu. Ecclesia Semper Reformanda. Apakah para pendakwa atau pemuka agama itu perlu meniru? Level tanggung jawabnya kan tidak hanya sampai di soal mengajar yang baik. Apakah perlu mereka meniru semangat gereja itu yang berani melakukan minta maaf? Saya kira kalau dalam konteks maju ke depan dan apa yang saya pelajari masa lalu. dalam konteks teologi Kristen karena kita pernah melewati masa-masa gelap di abad pertengahan. Abad pertengahan, gereja melakukan refleksi atas itu, kita tahu bahwa Konsili Vatikan II itu yang ditulis dengan tonggak sejarah pedoman Allah. Gereja mulai keluar melihat jendela, bukan jendela bahwa dunia sudah berubah. Ada kekinian, mengkinikan pewartaan gereja dan aggiornamento itu. Lalu gereja kemudian minta maaf, bahwa prinsip sampai hari ini Ecclesia Semper Reformanda, gereja selalu memperbaharui dirinya setiap saat. Artinya saya tidak bicara bahwa mereka harus agama apapun yang saya berpandangan bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan, mengajarkan kebenaran begitu. Saya melihat bahwa tokoh-tokoh, person-person yang terlibat dalam mengajarkan ajaran iman, keyakinan agamanya itu mesti dengan sebuah ikhtiar yang baik bahwa harus kembali kepada real ajaran agama yang benar, jangan sampai melakukan interpretasi yang salah lalu menarik itu kepada tingkat ekstremis itu menjadikan itu ideologi agama itu mengarah kepada sebuah kesadaran palsu yang menyesatkan para pengikutnya itu yang kita minta harus segera dirubah dikembalikan. Artinya lembaga-lembaga pendidikan dan sampai lembaga pendidikan kemudian itu terkooptasi menjadi tempat lahirnya benih-benih terorisme. Ini perlu berarti kembali para guru, para pendakwa, para pengajar, itu tokoh-tokoh agama jangan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang memprovokasi kondisi ini, atau juga elit politik. Jangan sampai persoalan ini kemudian dipolitisir untuk mencari panggung politik demi kepentingan satu dua orang lalu merugikan keselamatan banyak orang. Itu jangan dilakukan, tidak boleh. Itu tindakan itu sama sekali tidak bisa dibenarkan. Tidak bisa dibenarkan, dan negara harus mengambil sikap. Negara tidak boleh kalah dengan para penjahat gitu. Prinsip gitu, negara dimanapun harus kuat mungkin tentu dengan mekanisme hukum benar, tidak boleh kalah dari para penjahat. Karena teroris itu penjahat. Jadi itu kalau di konteks bom diri yang berlatar belakang agama itu kan chauvinisme agama. Tapi chauvinisme ini kan tidak hanya terjadi di agama yang menganggap bahwa kelompoknya lebih tinggi. Dia juga bisa, chauvinisme ini juga bisa terjadi di segmen lain. Dan biasanya chauvinisme itu kan biasanya dikapitalisasi untuk keuntungan politis. Itu bisa terjadi di mana saja. Itu kira-kira kalau misalnya tadi tawaran untuk menyelesaikan chauvinisme agama itu misalnya ada meminta maaf tentang tindakan-tindakan di masa lalu, kira-kira chauvinisme yang terjadi di segmen lain itu kira-kira bagaimana untuk memberantas? Misalnya di politik orang pasti bilang kata geopolitik itu kan bermasalah tuh, kata geopolitik.
dia pasti mengukur dari sisi kuantitas atau dari etis tertentu. Itu kira-kira bagaimana? Kalau menurut saya, ketika dalam politik itu kadang orang coba ingin mendapatkan dukungan masyarakat dengan sedikit mengeksplor faktor keluarga, faktor suku, kepentingan kelompok macam-macam itu menurut saya itu masih pada konteks yang sejauh itu bisa dieksplor secara positif. Itu menurut saya kan kalau seorang politisi memaknai itu sebagai aset. Boleh. Ya, untuk mendapatkan suara, ya. Yang tidak boleh dilakukan adalah yang terjadi macam di terorisme itu karena dia memutlakan. Karena dia terjadi pemutlakan. Itu berbeda. Pemutlakan sampai orang mengambil tindakan nekat bunuh diri, membunuh orang itu karena dia memutlakan pandangan itu bahwa ini kami punya paling benar. Ya. Tapi kalau konteks politik kan ketika pada waktu ini jangan lupa misalnya ketika orang maju caleg, mari saya ini buruk-buruk kau anak, ini kau punya saudara, ya. Ini kau kakak adik, ya. Itu saya kira sesuatu yang wajar, yang positif. Yang berbahaya itu ketika terjadi pemutlakan. Ya, pemutlakan itu maksudnya demi meraih mimpi itu, menegakkan etisnya kelompoknya, dia bisa mengambil tindakan kekerasan, menghabisi orang lain, itu tidak boleh dilakukan. Hitler lah. Itu tidak boleh dilakukan. Ya dulu pengalaman Hitler dulu kan karena dianggap itu ras Arya, ini orang Jerman ras Arya itu dianggap paling tinggi, lalu sampai dia menghabiskan nyawa orang, Holocaust itu tidak boleh dilakukan. Ya. Berarti chauvinisme yang berlebihan di segala segmen tidak boleh. Iya, saya kira itu kan ajaran itu chauvinis itu kan right or wrong my country, masalah negaraku itu kan menurut saya itu kan yang menurut saya dalam hidup ini yang tidak melakukan itu adalah pemutlakan. Kayak tadi itu kan pemikiran kaum teroris itu kan mengarah kepada ekstremisme, ya ekstrim dia, ekstrim. Bapak saya hari ini saya menjadi orang Katolik yang baik, saya berdoa, saya yakin kebenaran iman saya, itu kan boleh. Tapi yang tidak boleh terjadi adalah saya meyakini ini baik karena di luar itu tidak baik, kafir, salah. Saya menjadi orang Katolik, saya berdoa, saya bisa karena saya yakin ini kebenaran iman saya, kan boleh. Bahkan itu harus. Tetapi tidak pernah boleh karena saya anggap ini yang luar orang lain, luar kita dibinasakan, disalahkan. Itu kan tidak boleh. Bahwa saya menjadi calon pemimpin dari wilayah Volvio misalnya, dan saya menggalang dukungan Volvio untuk dukung saya, tidak apa-apa, atau di Riung, tidak apa-apa. Tetapi jangan sampai saya memaju jadi pemimpin dari Volvio karena orang Riung tidak bisa jadi pemimpin, itu kan salah. Saya menjadi pemimpin dan menggalang dukungan di Riung untuk mendukung saya karena dianggap orang pejabat itu musuh saya, itu harus saya habisi. Itu salah, tidak boleh. Tapi kalau saya menggalang dukungan dari basis saya, itu kan konstituen, kan boleh dalam politik. Mengapa ada dapil coba? Masing-masing orang memperkuat di daerah pemilihannya. Apa dan itu KPU sudah mendesain sistem chauvinisme dalam pilkada kan tidak, atau pilek kan tidak? Bisa saja mungkin. Kan tidak ada kebenaran mutlak. Itu kan dari prinsip konstituensi. Ya, gitu. Oke Bung, kita sudah ngobrol banyak hal, mulai dari posisi tawar petani di awal tadi sampai soalnya timbangan digital. Timbangan digital sebuah gimmick penting tuh. Sampai terakhir soal ekstremisme dan beberapa hal soal itu bom bunuh diri tadi. Ini kita masuk di bagian-bagian terakhir. Saya sampai sekarang masih penasaran dengan konsep satu nggak ada satu data. Satu nggak ada satu data. Kira-kira padahal orang yang belajar filsafat itu sebetulnya orang yang juga menyukai asumsi. Menyukai asumsi karena data kan bisa dimanipulasi, itu data hanyalah angka. Orang lebih macam Rocky Gerung itu dia dalam beberapa kesempatan dia bilang dia menyukai asumsi dan sebagainya. Lalu senior kita ini Bung, itu saya pikir satu dari hanya sedikit orang di luar etnis Bejawa yang ketika omong tentang budaya Bejawa fasih. Pada beberapa kali kesempatan kampanye kan selalu omong soal itu. Dan saya pernah ingat tuh dibaptis 2 kali. Itu bisa ceritakan itu. Soal satu nggak ada satu data, para orang yang belajar filsafat dia juga menyukai asumsi. Lalu dalam beberapa kesempatan saya dibaptis 2 kali. 1 sebagai orang Katolik dan 2 sebagai orang Bejawa. Itu bisa diklarifikasi. Ya, baik. Menurut saya memang sebagai
orang yang sedang belajar apalagi pada tataran akademik, memang kita membangun asumsi. Tapi itu menurut saya, kalau kita ingin membangun sebuah konstruksi teoritik gitu, ada asumsi macam-macam. Tapi ketika saya jadi pemimpin, jadi leader yang harus memutuskan sesuatu, itu tidak bisa yang berdasarkan asumsi, harus mengacu kepada data. Itu argumentasi mendasar saya. Ya. Kalau saya mau menulis tesis, membuat tulisan ilmiah di kampus, memang saya harus mulai asumsi dan hipotesis. Ya, Hipotesis. itu berbeda. Karena ketika saya sudah jadi pemimpin, mau jadi bupati, saya harus mulai dengan data. Karena saya harus merumuskan keputusan dan kebijakan. Ketika kita membuat keputusan kebijakan, asumsi ya. Oh, ini problem ini persoalan begini-begini, berarti pertama kita punya asumsi. Tapi jangan lupa, kita tidak hanya berhenti pada asumsi. Asumsi itu bisa dibuktikan terakhir karena dia harus menjelma menjadi keputusan dan kebijakan. Harus dengan data. Itu membuat saya ketika maju pilkada kemarin, saya sangat concern dengan data. Lalu jangan lupa, kan ketika kita merencanakan pembangunan daerah ini, kita tidak bisa merencanakan suatu 5-10 tahun tanpa mengacu kepada data. Ya. Maka kita mengenal semacam ada terminologi atau prinsip itu perencanaan berbasis data. Ya. Database. Jadi apapun yang kita rencanakan daerah ini, contoh, kita kalau saya jadi pemimpin, saya mau bangun jalan yang ada hot mix sekian kilometer, mau bangun jalan lapen sekian kilometer, tapi kan saya masih punya data hari ini, berapa ratus kilometer jalan di Ngada, berapa yang rusak, berapa yang baru dibuka, dan kira-kira target saya selama 5 tahun di RPJMD itu, saya mau hot mix berapa kilometer, mau lapen berapa kilometer. Berarti harus mengacukan pada data, bukan berdasarkan pada asumsi. Ya. Saya mau buat pencetakan lahan sawah, berarti mau pencetak lahan sawah tahun ini. Kan saya harus tahu berapa tingkat kebutuhan beras Kabupaten Ngada selama ini. Kemudian berapa tingkat produksi dari sawah-sawah yang ada di sini, kira-kira produktivitas setiap tahun ada berapa. Ya. Nah kemudian untuk memenuhi antara berarti ada kesenjangan. Loh, rakyat Ngada butuh sekian, tapi yang tersedia hanya sekian. Berarti ini kan data. Nah, untuk memenuhi kebutuhan ini, saya suruh punya data, berarti saya melakukan pencetakan sawah lagi sekian hektar, supaya Ngada mengalami swasembada beras. Itu berarti data itu sangat penting. Nah, mengapa ada konsep satu Ngada satu data? Kalau saya lihat selama ini, kan masing-masing dinas OPD ini kan mendefinisikan kakak miskin itu dengan parameter berbeda. Parameter kuantitatifnya. Oh, mesti begini. Akhirnya, di lapangan itu terjadi kesimpang siuran. Karena data kakak miskin, contoh data kakak miskin itu. Ya. Nah, saya memang kemarin ketika memaju pilkada, saya mau kita benahi dulu data-data yang ada di Kabupaten Ngada ini. Jadi, semua dinas OPD harus menetapkan kakak miskin berdasarkan parameter yang sama dan standar. Ya. Tidak bisa dinas sosial punya parameter sendiri, dinas kesehatan punya parameter sendiri, BPD punya parameter sendiri. Menurut saya parameter ini perlu diseragamkan supaya kita mulai melihat kakak miskin Ngada ini pada ukuran yang sama, standar yang sama, sehingga penyelesaian kita selama 5 tahun itu ada ukurannya. Contoh, kalau tahun ini kakak miskin kita ada kurang lebih 5.000, mesti kita tahun berikut selesaikan ke 1.000, tahun berikut selesaikan 1.000, sehingga 5 tahun kita bisa ukur. Ya. Karena salah satu ciri RPJMD itu adalah measurable. Harus mesti diukur. Ya. Harus mesti diukur. 5 tahun kita menyelesaikan berapa kakak miskin yang terentaskan dari kemiskinannya. Parameternya apa? Oh, air bersihnya terpenuhi. Oh, tingkat melek hurufnya, literasinya bagaimana, MCK-nya bagaimana. Berarti parameter ini mesti diseragamkan dulu, baru kita selesaikan satu persatu selama 5 tahun. Ya. Mengapa saya sangat concern dengan satu Ngada, satu data. Lalu dibaptis 2 kali? Ya, jadi ya saya ini kan kemarin nikah di almarhum itu adalah latar belakang berbeda, kultur berbeda. Saya di Riung itu dengan budaya patrilineal, garis keturunan bapak. Ketika saya menikah dengan almarhum istri saya, di sini kan matrilineal. Nah, kalau ikut adat Jawa, kita kan dongon ano, ya tahu. Saya tahu diri ketika saya nikah dengan istri saya di Jawa, berarti saya tahu diri bahwa saya
orang bilang di sini bilang apa? Kami terima anak tua kami dari dalam memang. So, berarti memang secara kultural orang Jawa menerima saya sebagai anak mereka yang lahir besar memang gitu. Ya, berarti mau terima ketika Zeza itu pada saat beretere itu kan Zeza itu menurut saya itu kan semacam sebuah inisiasi penegasan bahwa saya lahirnya sudah sebagai orang Jawa begitu. Ya. Saya menggunakan ya semacam metafor dan kata baptis itu, tapi sebenarnya ada penegasan bahwa saya kalau saya di Riau, saya tahu Riau kan saya tinggal di rumah orang tua saya, kan saya laki-laki yang usia rumah, tapi kan saya nikah dengan istri saya orang Jawa, kan mantu sudah terima saya, kami anak mantu kami terima lahir besar memang begitu. Iya. Jadi sebenarnya saya dianggap dilahirkan 2 kali di Jawa karena saya sudah jadi anaknya orang Jawa dan kultur Jawa begitu. Ya. Dan itu kan saya tidak tahu, saya maknai ritus Zeza itu sebagai ritus untuk inisiasi penegasan bahwa saya sudah resmi jadi orang Jawa gitu. Nah itu bahasa saya gunakan. Pak masih ingat padahal itu Dibaptis 2 kali. Oh, dibaptis 2 sebagai kali. orang Katolik dan sebagai ya orang Jawa. Benar. ya. Saya tidak tahu dimaknai itu, saya menghidup bahwa saya tahu bahwa saya sudah jadi bukannya jadi anak mantu tapi sudah jadi anak orang Jawa kan saya sudah karena pada beretere itu kan ada upacara Zeza. Saya maknai itu inisiasi pengukuhan gitu. Jadi ini mungkin seperti tadi Bung Renar bilang di bagian-bagian akhir, mungkin juga untuk menuntaskan rasa penasaran teman-teman yang membaca tema dari filsafat ke bom bunuh diri atau soal bunuh diri. Itu kita dari tadi berbicara tentang daftar pustaka, buku literasi. Saya pernah baca ya, sambil lalu lah waktu kuliah dulu pernah punya lumayan ada buku. Itu Molière Le Misanthrope, itu ada tokoh Alceste yang hidupnya sebenarnya biasa-biasa seperti orang-orang bahagia pada umumnya, tapi dia tiba-tiba bunuh diri karena dia tidak tahan dengan dunia menurut dia dipenuhi dengan kepalsuan, keculasan dan segala macam. Artinya dia berpikir terus ini tidak cocok dengan dia punya gambaran yang ideal tentang dunia. Ada Anna Karenina, Leo Tolstoy, dia juga bunuh diri. Terus waktu saya kuliah itu ada juga aktivis mahasiswa Sondang Huta Galung juga memutuskan untuk membakar diri. Jadi tidak ada hubungan dengan agama waktu itu. Karena dia lihat pemerintahan mungkin tidak sesuai dengan Pancasila atau UUD atau apa yang ada dalam gambaran, dia bakar diri, aktivis bendera. Jadi dari tema itu, jadi soal dari filsafat ke bom bunuh diri atau dari filsafat ke bunuh diri, jangan-jangan filsafat itu di tengah masyarakat kita hari-hari ini yang cenderung pragmatis dan ya, pragmatis lah. Apakah filsafat itu justru menjadi sebuah sarana bunuh diri? Ya, kalau kita berpikir secara holistik yang sampai ke akar, dan itu menjadi bunuh diri di tengah masyarakat. Kalau menurut saya, tadi kan saya menjelaskan dalam konteks bunuh diri, dalam konteks terorisme dan ideologi agama. Tapi hal mendasar yang pokok pada semua tindakan bunuh diri menurut saya, yaitu adalah orang itu pertama dia protes atau dia tidak puas terhadap realitas yang dia hadapi. Itu tadi dari cerita tokoh dalam beberapa novel roman yang disampaikan seperti yang dikemukakan oleh Leo Tolstoy juga sama. Jadi pertama itu adalah dia protes, ada ketidaksetujuan terhadap kondisi yang dia hadapi. Ya. Kemudian mungkin karena itu dia sendiri tidak mampu mengatasi apa yang dia hadapi, dia memilih jalan bunuh diri supaya dia puas. Karena mungkin dia coba mengambil langkah ke sana kemari, dia tidak bisa menyelesaikan persoalan itu. Dia memilih itu jalan pintas untuk menyelesaikan persoalannya. Yang kedua, menurut saya itu terjadi karena, mohon maaf, kalau orang sampai mengambil tindakan bunuh diri terhadap persoalan ketidakpuasan yang dia hadapi, misalnya ya ada anak-anak yang kecewa karena putus cinta, ya, ada yang tidak puas karena orang tua yang tidak bisa urus sekolah, akhirnya bunuh diri. Mohon maaf, itu menurut saya itu karena kemampuan rasionalnya, ya, akal budinya yang tidak dipakai secara maksimal untuk mengatasi masalah. Saya bilang manusia itu menggunakan kata mengatasi. Jadi masalah itu tidak boleh melampaui akal budi manusia. Akal budi manusia harus ada di masalah untuk menyelesaikan masalah itu. Mengatasi tidak boleh. Ya, kita kata mengatasi itu menurut saya akal budi itu mesti ada di atas masalah, jangan masalah di atas akal budi gitu. Ya. Saya kembali kepada pernyataan dosen saya Pater Pinon, saya manusia itu ens rasional ya, akal budi. Kalau dia dikuasai perasaan itu mudah terbakar. Nah, terbunuh diri itu kan dia dikuasai perasaan.
Berarti akal budinya, Tapi pertanyaan saya terakhir tadi itu kan tidak bunuh diri secara ansih. ya. Ya, Apakah filsafat itu? ini saya mau kembali, saya masuk ke sini. Saya mau masuk ke filsafat yang kedua itu artinya filsafat itu orang belajar filsafat, ya bisa dia bunuh di tengah masyarakat kalau di tengah kehidupan praktis yang konkret dia tetap hidup dengan spekulasi abstraksi pikiran sendiri. Dia bunuh diri. Ya. Senjata baru. Senjata baru dia loh. Kau oleh penjual ikan, kau mau filsafat tertinggi. Dia tidak masuk akal itu. Kau mau jadi DPR, kau pikir kampanye, mau masuk filsafat tinggi-tinggi. Ya kau tidak mungkin dipilih, itu bunuh diri. Iya, itu Ya, bunuh diri. Ya. Ya. Kalau dia masuk pada kan ciri filsafat itu kan spekulatif, abstrak. Ya. Tapi kalau ada kebijakan-kebijakan mungkin di desa yang mungkin dirasa ini terang benderang atau transparan, mungkin ini kong kali kong Cara. terus dia Itu loh, itu menurut saya kunci pada cara. Ini loh kita bergagasan mengkritik kekuasaan. Tetapi bisa saja cara yang kita pilih keliru, itu orang tidak terima. Karena kan kita mesti pelajari apa yang kita sampaikan itu harus kontekstual. Mempertimbangkan situasi, kondisi. Ya. Saya kan di suatu DPR saya mengkritik pemerintah. Tapi dengan cara saya lihat situasi, kondisi, dengan alur berpikir sahabat saya, yang tidak orang merasa bahwa kita seperti hidup di menara gading begitu. jadi filsafat harus berkompromi dengan sopan santun. Bukan berkompromi dengan sopan santun, tapi dia mesti memilih cara yang tepat supaya kritik disampaikan itu tepat gitu. Ya. Karena contoh ya, untuk budaya kita di Jawa ini yang sangat mengendalikan prinsip more and hogovoe mukun itu dulu. Nah, kan saya pelajari di sini secara antropologis orang kita ini sangat mentinggi suasana kekeluargaan. Nah, di sini kita ini tidak suka kritik yang terlalu sarkastik, mereka tidak setuju. Jadi semua kritik orang terima. Jadi cara yang kita pilih itu memang harus tepat. Berarti kita sendiri mesti punya ketajaman untuk memilih cara kita melakukan kritik kekuasaan bagaimana dan pandang masuk akal. Orang bilang apa? Kalau saya berprinsip mengikuti prinsip fortiter in re, sofiter in modo. Ya. Tegas dalam berprinsip, tapi lembut dalam cara. Cara saya mengkritik itu, saya pelajari situasinya, saya pelajari lawan bicara bagaimana, saya sampaikan kritiknya. Tapi harus kritis. Ya. Tidak boleh mengamini hal yang dianggap salah atau palsu itu sebagai kebenaran, tidak boleh. Itu prinsip saya. Supaya tidak bunuh diri. Dan sampai kita dialienasi dalam masyarakat, ya, kita salah memilih cara kita memberi kritik. Oke. Ya. Akhirnya seperti Yesus disalibkan. Siap. Oke, Bung masih ada? Kira Pas. pas. Paling terakhir ini juga mayoritas masyarakatnya ada juga ini penasaran. Ya, siap. Langkah ke depan. Nah. Jadi tadi saya kasih pertanyaan pilihan ganda, hanya menjawab tanpa menjelaskan. Tapi terakhir juga perlu menjelaskan. Kalau Kaitos sedang berada di Riung dapat undangan ke Kota Bejawa, Kupang atau Jakarta, Kaitos pilih Bejawa. Langkah ke depan, bagaimana? Apakah menyudahi atau meninggalkan dunia politik ataukah nanti akan masuk lagi? Dan masuk lagi itu kemana? Masuk Lagi itu kemana? Ke Bejawa? Apakah ke Kupang atau ke Jakarta? Kalau untuk menyudahi politik, tidak. Karena manusia itu zon politikon. Selalu ada pendasaran teoritisnya. Untuk menyudahi politik tidak mungkin, karena manusia itu makhluk berpolitik. Bapak-bapak juga kan berpolitik. Ada berpolitik gitu. Karena kita ini memang dilahirkan secara kodrati memang makhluk berpolitik gitu. Oke. Ya. Untuk meninggalkan tidak ya? Untuk meninggalkan tidak. Karena kita ini makhluk politik. Yang kedua, ya hari ini saya jadi ketua partai politik. Saya terpilih menjadi ketua PAN. Berarti saya termasuk dalam politik kekuasaan juga. Politik kekuasaan bersama dengan partai saya akan tetap memberikan fungsi kritis, melaksanakan fungsi kritis dalam pemerintahan ke depan. Tapi saya mengapresiasi artinya pilihan rakyat sudah berikan kepada Pak Ande, Pak Rai untuk memimpin ada ini. Kita beri mereka kesempatan untuk menyatakan kerja-kerja konkret, merealisasikan visi misinya untuk membangun masyarakat. Karena itu ketika orang menanyakan kepada saya untuk memberi pendapat tidak boleh, tidak etis. Karena kami sama-sama kompetitor, kita beri kesempatan kepada mereka untuk bekerja dulu, ya. Rakyat silakan memberikan penilaian dari apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka buat selama 3-4 tahun ke depan. Ya. Jadi kita menciptakan iklim kondusif, kematangan kita dalam berdemokrasi. Ya. Tapi tetap apapun kekuasaan ini, tetap kita berikan fungsi kritis, kontrol publik jalan, supaya tetap pada track yang benar untuk kepentingan
dan kemaslahatan orang banyak. Sedangkan langkah politik dalam arti politik kekuasaan konkret, entah memaju pilkada lagi atau tidak, untuk hari ini saya belum bisa beri jawaban. Wah, Tapi yang penting saya sekarang sedang ada di dunia politik. ini khas politisi Ya. saya. Karena saya Sekarang kan baru dari tadi kan akademisi dari awal tadi dan akademisi filsuf toh bisa beri jawaban terakhir ini. Tapi kan belum saya, bisa jawab. saya ingin menerjemahkan konkret pikiran Plato. Saya ingin menjadi filosofer king. Ya minimal di filosofer bupati lah gitu. Atau di filosofer ketua partai. Jadi ketua partai yang ya belajar filsafat gitu. Dari awal tadi akademisi filsuf terakhir baru politisi. Jadi mau masuk ke dunia politik tidak pada periode berikutnya dalam konteks politik kekuasaan yang konkret itu saya belum putuskan sekarang. Jadi bisa saja ke Bejawa, bisa saja ke Bisa Kupang, saja. bisa saja Jakarta. Oh pokoknya Karena saya Jawa kan ya, urusan sedikit di rumah bisa langsung ke soal. bisa pokoknya bisa kemana-mana. Yang penting hari ini tapi saya tetap membangun hubungan baik dengan konstituen saya. Saya berbangga, berterima kasih luar biasa karena kemarin dengan apa yang saya miliki termasuk Pak Iman dan uang yang terbatas kami bisa meraih urutan kedua. Ya. Bermodalkan politik gagasan, saya menaruh rasa hormat. Terima kasih luar biasa kepada para pendukung saya, tim sukses, tim relawan bersama Credo itu luar biasa. Mereka pengorbanan uang, materi, waktu, tenaga untuk mendukung kami untuk menjadi pemimpin Ngada. Jadi luar biasa. Jadi untuk rangka politik selanjutnya saya belum boleh beri jawaban hari ini. Belum boleh. Termasuk mungkin orang mau bertanya, apakah paket kredit akan terulang lagi? Ya, kredit jadi paling terakhir sebelum kita tutup. Ini kebetulan juga episode ke-12 ini tayang di hari Sabtu Suci malam Paskah. Pesan Paskah dari seorang filsuf, seorang politisi dan seorang yang akademisi juga, seorang yang kalau tidak mungkin sekarang sudah bertugas di mana, di KWI atau mana ya? Ya. Dosen. Ya. Pesan Paskah dalam konteks apa Bung? Hubungan dengan politik atau hubungan dengan filsafat dan bunuh diri? Kita bisa batasi sebenarnya. Paradoks. Pesan Paskah Kepada semua umat Kristiani yang merayakan Paskah, secara khusus kepada para pencinta akun YouTube Lokatua Matapi, saya menyampaikan selamat Pesta Paskah. Semoga Paskah yang kita rayakan memberikan kepada kita semangat baru untuk bangkit dari cara hidup lama kepada cara hidup baru, pola pikir yang baru, semangat yang baru, energi baru, tenaga baru, agar hidup kita setiap hari sebagai orang beriman semakin berkualitas, semakin produktif, dan semakin kreatif. Dan tentu saja sebagai dukungan saya kepada anak-anak muda yang kreatif, kepada Bung Hansel, Bung Renal, Bung Adin, Bung Sil yang tidak hadir pada hari ini, kru Lokatua Matapi, saya mengajak kita semua dengan semangat Paskah ini, kita memberikan dukungan kepada anak-anak muda kreatif, anak-anak muda potensial yang menggagas sesuatu yang baru, sesuatu yang inovatif untuk konteks pembangunan masyarakat Kabupaten Ngada. Karena saya berpandangan bahwa masa depan daerah ini tidak hanya secara retoris kita katakan kita berikan kepada anak muda, tapi pada waktunya secara faktual kita beri kesempatan kepada saudara-saudara kita yang masih muda ini untuk mengurus pola daerah ini sesuai dengan bakat, potensi, dan talenta yang kita miliki. Dengan semangat Paskah saya ucapkan terus berjuang, teruslah bekerja untuk anak-anak muda kreatif di kru yang menjadi kru akun YouTube Lokatua Matapi. Terima kasih. Selamat Pesta Paskah untuk kita semua. Semoga Paskah membawa berkah dan keselamatan untuk kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Senior. Ya.
kita kembali gunakan masker sebagai ajakan paling terakhir untuk tetap mematuhi protokol mematuhi kesehatan. prokes pasca di tengah COVID ini. Pasca kedua di Ya. tengah kedua kalinya di tengah COVID. Pandemi COVID-19. Terima kasih banyak senior. Salam Lot Mati.